Bab 671, menuju keluar dari sekte. Sinar matahari bersinar dari langit dan berubah menjadi sinar yang menyinari tubuh wanita yang ramping dan memikat di peron. Dia tampak sangat mempesona. Sebuah kepala penuh rambut hitam gelap diikat menjadi ekor kuda sederhana, yang tergantung lembut di tubuhnya sampai pinggangnya. Kuncir kudanya sedikit melengkung, memberinya perasaan awet muda dan keaktifan yang mekar dengan tenang. Ini pasti akan mencerahkan kondisi mental orang-orang di sekitarnya yang melihatnya. Siapapun yang melihat wanita muda yang cantik dan murni ini akan merasa sangat gembira. Lindong, bagaimanapun, adalah satu-satunya pengecualian. Ketika dia melihat wajah cantik Ying Huan-Huan, dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Ternyata teman seperjalanannya kali ini sebenarnya adalah dia. Baru sekarang dia akhirnya menyadari mengapa senyum Wu Dao terlihat sangat aneh. Sepertinya orang tua itu sudah mengetahuinya selama ini. Mata Lindong terpaku pada Ying Huan-Huan untuk beberapa saat, sebelum dia berbalik. Melirik ke sampingnya, ada dua pria muda yang berdiri dengan arogan. Keduanya tinggi dan kurus dan mereka terlihat cukup gagah. Salah satunya berpakaian putih, sementara yang lain berpakaian hitam. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka mengeluarkan aura yang mengesankan. Ketika mereka sesekali melirik Lindong, orang dapat dengan mudah mengidentifikasi semburat kesombongan dalam penampilan mereka. Tentu, Lindong tidak peduli tentang ini. Desolate Hall-nya telah mendapat peringkat terakhir selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, ketika murid-murid dari tiga aula lainnya melihat mereka, mereka secara alami merasakan superioritas. Berdasarkan fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang tidak kalah dengan Jiang Hao, Lindong dapat menyimpulkan bahwa mereka harus memegang status yang cukup terhormat di aula masing-masing. Bahkan, mereka mungkin murid langsung senior juga. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka untuk menjadi sedikit arogan. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berseri-seri dan memandang ke arah Wu Dao dan Lindong, yang turun di peron. Dia tersenyum dan berkata, "Haha, anggota dari Desolate Hall telah tiba." Wu Dao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia membungkuk pada lelaki tua itu sebelum memperkenalkannya kepada Lindong, "Ini Penatua Bai Hua. Jadi bocah kecil ini adalah Lindong dari Desolate Hall-mu, yang baru-baru ini menjadi sensasi. Memasuki aula selama kurang dari sebulan dan menjadi murid langsung senior. Sepertinya dia mungkin telah memecahkan beberapa rekor," kata lelaki tua itu sambil tersenyum, sambil menatap Lindong. Setelah lelaki tua itu berbicara, di belakangnya, Ying Huan-Huan mau tidak mau melirik Lindong. Dia secara alami tahu tentang kejadian ini juga. Selanjutnya, ketika dia pertama kali mendengarnya, tidak hanya dia tetapi bahkan kakak perempuannya Ying Xiao-Xiao sedikit terkejut. Terbukti, keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa menjadi murid langsung senior di Desolate Hall dalam waktu sesingkat itu. "Penatua, kamu terlalu memujiku. Itu semua berkat kemurahan hati saudara laki-laki senior saya, yang membiarkan saya lulus ujian mereka," jawab Lindong dengan senyum tipis. Ketika dia mendengar jawaban sederhana Lindong, pria tua berambut putih itu cukup senang. Mengelus jenggotnya, dia menganggukkan kepalanya menghadap Wu Dao dan berkata, tidak sombong dan tidak pemarah. "Dia adalah benih yang baik. Sepertinya kali ini Desolate Hall-mu beruntung." "Itu," kata Wu Dao, sambil tertawa tanpa sedikit pun kesopanan. Perilaku Lindong ditampilkan selama periode ini secara konsisten melebihi harapannya. Pada tingkat ini, jika Lindong diberi waktu, pencapaiannya di masa depan pasti akan sangat spektakuler. Pria tua berambut putih itu tertawa sebelum mengalihkan perhatiannya ke Lindong dan tiga lainnya dan berkata, "Huan-Huan akan menjadi pemimpin misi. Adapun detail spesifiknya, dia akan memperbarui dan memberitahu kalian semua setelah kalian pergi." Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu menyebabkan Lindong melongo sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan ragu pada wanita muda di depannya, yang mengenakan blus putih dan rok hijau. Dia tampak persis seperti gadis muda yang lugu dan lugu. Mengapa yang lebih tua memilihnya untuk menjadi pemimpin? Sebuah retakan muncul di sudut mulut Lindong. Dia adalah orang yang keluar dari tempat seperti medan perang kuno. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan memilih gadis kecil yang konyol untuk menjadi pemimpin mereka. Terlebih lagi, yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah reaksi kedua pria itu setelah pria tua berambut putih itu berbicara. Mereka berdua dari Earth dan Float Hall memang memiliki sedikit keberatan,
seolah-olah mereka sepenuhnya setuju dengan pengaturan ini. Mungkinkah gadis kecil ini tidak sesederhana kelihatannya? Gumam Lindong diam-diam. Ya, apakah Anda memiliki masalah dengan pengaturan Penatua Bai Hua? Sama seperti Lindong bergumam di dalam hatinya, suara yang jelas dan manis terdengar di samping telinganya. Mengangkat kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Ying Huan-Huan menunjukkan senyuman yang begitu manis hingga bisa membuat tulang menjadi lunak. Namun, di dalam matanya yang besar dan indah, Lindong dapat mengidentifikasi sifat seperti rubah yang licik. Segera, dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan melakukan apapun yang diperintahkan Penatua." Respon cepat Lindong menyebabkan alis berbentuk bulan sabit Ying Huan-Huan sedikit melompat. Namun, dia hanya bisa menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Melengkungkan sudut mulutnya, dia berkata, "Saya telah memimpin kelompok keluar dari sekte selama lebih dari 10 kali. Jadi, saya memiliki lebih banyak pengalaman daripada Anda pemula. Di dunia ini, menjadi lebih tua tidak secara otomatis memberi Anda hak untuk menjadi sombong." Petik 2. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu menyebabkan Wu Dao dan Penatua Bai Hua melongo. Segera, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah seperti mereka terikat dalam konflik ini. Sepertinya mulut gadis ini masih sangat tajam. Ekspresi Lindong tidak berubah. Meskipun kontras antara usia Ying Huan-Huan dan pengalamannya membuatnya terkejut, itu saja. Mungkin Lindong tidak bisa menandingi dia dalam hal pengetahuan dan pengalaman, namun, setelah membantai jalan keluar dari medan perang kuno yang kejam, Lindong memiliki kehati-hatian dan kekejaman yang tidak dimiliki oleh para murid sekte super ini. Namun, ketika Ying Huan-Huan melihat ekspresi tenang Lindong, dia segera mengatupkan giginya. Orang ini terlalu tidak sopan. Ayo pergi. Ying Huan-Huan dengan santai melirik Lindong. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan jarinya yang seperti batu giok semi-transparan. Itu tampak seperti karya seni yang sempurna dan menyebabkan seseorang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Dong, jari ramping seperti batu giok Ying Huan-Huan melambai dengan santai di ruang di depannya. Suara jernih tiba-tiba terdengar, sebelum menghilang di langit. Mendesis. Tidak lama setelah menghilangnya suara itu, teriakan yang jelas terdengar dari gunung besar yang hijau tidak jauh dari sana. Suara itu datang dari seekor condor hijau besar yang terbang ke peron sambil membawa embusan angin yang gila. "Ayo pergi, kita akan pergi dan kembali dengan cepat." Saat tubuhnya yang memikat melintas, Ying Huan-Huan menaiki condor hijau. Setelah melihat ini, para murid dari Earth and Flood Hall dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum memberi hormat kepada Wu Dao dan Bai Hua dan pergi. Hua, setelah mereka bertiga menaiki condor hijau, Ying Huan-Huan menepuknya pelan. Itu mulai mengepakkan sayapnya yang besar, menciptakan hembusan yang gila sebelum lepas landas dengan kecepatan kilat. Di peron, Wu Dao melihat condor hijau di cakrawala, sebelum memutar kepalanya dan bertanya, apakah mereka menuju ke Blood Cliff Grounds kali ini. Ya, tempat itu sangat kacau dengan campuran orang baik dan, apakah tidak apa-apa membiarkan 4 anak muda pergi? Tanya Wu Dao sambil mengerutkan kening. Tenang. Tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sekte Dao kami memiliki tambang Yuan di daerah itu. Menurut laporan, ada beberapa aktivitas aneh yang terjadi di sana. Saya percaya bahwa itu pasti beberapa binatang iblis yang mendatangkan malapetaka. Mereka berempat adalah individu teratas dari aula masing-masing. Oleh karena itu, saya percaya bahwa mereka harus dapat menyelesaikan masalah ini, jawab Bai Hua sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Wu Dao tidak berbicara lebih jauh. Namun, di dalam hatinya, ketidakpastian tanpa sadar mulai menggelegak. Di atas cakrawala, kepakan sayap condor hijau menciptakan embusan angin gila saat terbang di langit. Kecepatan mereka bepergian secepat kilat. Lindong duduk bersila di belakang condor hijau. Condor ini jelas bukan makhluk normal. Itu memancarkan energi dari tubuhnya, yang benar-benar memblokir hembusan gila yang dihasilkannya. Karena itu, mereka bisa duduk dengan tenang di punggungnya. Ying Huan-Huan duduk di depan condor hijau. Kedua murid dari Earth dan Flood Hall cukup akrab dengannya dan duduk sedikit di belakangnya. Dari percakapan mereka, Lindong bisa merasakan bahwa mereka berdua menyukainya. Ini tidak mengejutkan bagi Lindong, karena Ying Huan-Huan tidak hanya sangat berbakat, tapi dia juga menggemaskan, imut dan cantik. Selanjutnya,
Dia mengeluarkan vitalitas murni dan polos yang bisa menginfeksi siapa saja. Faktanya, bahkan Lindong merasa sulit untuk menolaknya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa mereka berdua akan menyukainya. Lindong secara bertahap menarik pandangannya dari Ying Huan dan mereka berdua. Melihat ke arah lautan pepohonan yang mundur dengan cepat, dia tidak bisa tidak memikirkan Little Marten dan Little Flame. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Lindong mengerutkan bibirnya. Little Marten dan Little Flame telah pergi selama lebih dari sebulan. Namun, Lindong belum menerima kabar terbaru dari keduanya. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah besar karena kemampuan Little Marten, tidak dapat dihindari bahwa dia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah terbiasa dan mengandalkan kehadiran mereka selama banyak perjuangan dan perkelahian, Lindong agak tidak dapat beradaptasi dengan perpisahan mereka yang tiba-tiba. Hai, sama seperti Lindong sedikit linglung, suara merdu terdengar dari depan. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap kosong ke depan untuk sementara waktu sebelum pemandangan di sekitarnya mundur dengan cepat di sekelilingnya. Wanita muda dengan blus putih dan rok hijau memiringkan kepalanya dan menatapnya. Kuncir kuda hitam pekatnya menyapu tengkuknya. Ditambah dengan mata besarnya yang cerah dan indah, yang mirip dengan lak, dia terlihat sangat cantik. Apa? Setelah sedikit linglung karena adegan yang menggetarkan jiwa, Lindong sadar dan bertanya. Kamu cukup antisosial, semua orang di sini adalah senior Anda. Tindakan Anda akan menyebabkan orang lain menganggap Anda sombong dan menyendiri. Murid Sekte Dao kami tidak berperilaku seperti ini selama misi, jawab Ying Huan. Nada suaranya ditambah dengan penampilannya yang seperti wanita muda cukup lucu. Lindong merasa sangat tidak berdaya. Bukankah sudah jelas kalian sengaja mengabaikanku? Mengapa saya dikritik karena sombong dan menyendiri sekarang? Kita bisa dianggap sebagai kawan untuk misi ini. Karena Anda seorang pemula, kami akan menjaga Anda dengan baik. Jangan gugup dan anggap saja itu sebagai latihan. Karena Anda pergi dengan keempat anggota badan menempel pada tubuh Anda, saya akan memastikan bahwa Anda akan kembali tanpa ada potongan daging yang hilang, jawab Ying Huan sambil tersenyum. Lindong menggosok hidungnya dan tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki kesan yang sedikit baik tentang wanita muda di depannya. Meskipun dia agak aneh dan aneh, dia jelas bukan orang jahat. Haha, saudara junior Lindong, tolong santai. Kami akan menangani apapun yang terjadi. Gunakan saja perjalanan ini untuk mendapatkan beberapa pengalaman, kata dua pria dari Earth and Float Hall, berdiri di samping Ying Huan sambil tertawa riang. Namun, ada rasa bangga dalam tawa mereka. Lindong tersenyum tipis tanpa menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah berhasil mempelajari Mata Iblis Desolate dari Desolate Hall. Tanya Ying Huan tiba-tiba sambil menatap Lindong. Setelah dia menanyakan pertanyaan ini, pupil kedua pria itu melebar untuk sementara waktu. Jelas, mereka telah mendengar tentang Mata Iblis yang sunyi. Saya beruntung dan hampir tidak bisa menguasainya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab. Oh, Ying Huan mengangguk kecil, sebelum semburat tipis melintas di pupilnya yang cantik. Dia bisa dengan jelas mengingat ekspresi terkejut di wajah kakak perempuannya ketika dia mendengar berita itu. Ying Huan melakukan peregangan malas, memperlihatkan pinggang lembutnya yang memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Setelah dengan santai melirik Lindong, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda cukup berbakat. Saya sekarang akan menarik penilaian awal saya bahwa Anda sombong, kata Ying Huan. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong langsung tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Meskipun Ying Huan telah menarik kembali kata-katanya tentang dia yang sombong, itu masih berarti bahwa penilaiannya tentang dia yang sangat sombong masih melekat padanya. Adapun yang lainnya, kita akan membicarakannya setelah kamu memahami Great Desolation Scripture. Seolah-olah dia tahu apa yang Lindong pikirkan, suara lembut dan lembut Ying Huan ditransmisikan sekali lagi. Melihat pipi menawan wanita muda itu, Lindong tersenyum dan menjawab, jika ingatanku benar, aku ingat kamu mengatakan bahwa jika aku memahami kitab suci penghancuran besar, kamu akan memenuhi salah satu permintaanku, kan? Ying Huan melongo sejenak sebelum rona merah muncul di pipinya. Dia melanjutkan untuk menggigit bibirnya dan dengan jahat menatap Lindong sebelum memutar tubuhnya. Saya hanya takut Anda tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria ini. Menatap sosok wanita muda itu, yang sedikit marah, Lindong tersenyum tipis.
Sepertinya misi ini tidak akan membosankan seperti yang dia pikirkan. Bab 672, Tanah Batu Darah. Tempat yang akan kita tuju disebut Blood Rock Grounds. Ini akan memakan waktu sekitar 5 hari perjalanan dari Sekte Dao. Karena area itu terletak di persimpangan antara perbatasan beberapa sekte super, itu telah berubah menjadi wilayah yang cukup kacau. Bahkan beberapa orang buronan yang paling menakutkan sering mengunjungi tempat itu. Condor hijau terbang melintasi langit biru-biru. Ying Huan, yang berada di dalamnya, saat ini sedang memberi pengarahan kepada Lin Dong dan yang lainnya tentang misi tersebut. Daftar pencarian sekte, Lin Dong sedikit terkejut. Dia juga memperoleh beberapa pengetahuan tentang wilayah Suan Timur selama periode waktu ini di Desolate Hall. Daftar pencarian sekte dikeluarkan bersama oleh beberapa sekte super. Mereka yang muncul dalam daftar ini semuanya adalah ahli yang kuat dengan kemampuan yang mengejutkan. Saat itu, Senior Zhou Tong juga ada dalam daftar ini. Selain itu, ia ditempatkan di urutan teratas daftar. Tentu saja, ini dikeluarkan oleh Gerbang Yuan dan akhirnya dihapus karena keberatan dari Sekte Dao kami. Lin Dong tercengang. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Senior Zhou Tong ini benar-benar membuat masalah kemanapun dia pergi. Setelah tiba di Sekte Dao, banyak hal yang Lin Dong dengar tentang orang ini terkait dengan banyak pencapaiannya yang luar biasa. Namun, dari sini, Lin Dong dapat menyimpulkan kualitas dari apa yang disebut daftar buronan sekte ini. Jika seseorang tidak benar-benar terampil, akan sangat sulit untuk berakhir hidup-hidup setelah menyinggung beberapa sekte super. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menimbulkan masalah saat kita mencapai Blood Rock Grounds. Meskipun kami adalah murid dari Sekte Dao, prestise sekte super berkurang di tempat yang kacau seperti Blood Rock Grounds. Ying Huan memandang Lin Dong dengan matanya yang besar dan memperingatkan. Lin Dong meringkuk bibirnya tak berdaya. Diceramahi oleh gadis ini, yang seumuran dengannya, benar-benar terasa sedikit aneh. Sekte Dao kami memiliki tambang kristal nirvana di sana. Kali ini, ada beberapa gangguan yang mengganggu proses penambangan. Misi kami adalah untuk mengamati daerah tersebut. Kemungkinan beberapa binatang iblis menyebabkan masalah. Misi ini tidak sulit dan jika semuanya berjalan lancar, kami akan dapat kembali dalam waktu setengah bulan. Kata Ying Huan. Lin Dong mengangguk sedikit. Dia tahu sedikit tentang tambang kristal nirvana dan mereka mirip dengan pil nirvana. Di dalam kristal itu ada kekuatan yuan alami murni yang dicampur dengan nirvana ki. Selain itu, tambang kristal ini merupakan sumber daya yang sangat penting bagi berbagai sekte super. Itu karena pil reverse di dalam sekte harus diisi ulang dengan sejumlah besar kristal nirvana setiap tahun. Kalau tidak, pil river akan habis secara bertahap. Haha, dengan kakak perempuan Huan yang bertanggung jawab, sepertinya tidak akan ada banyak masalah selama misi ini. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai keluar untuk melakukan tur. Meskipun Blood Rock Grounds kacau balau, rumah lelang di sana cukup berkembang dan kita bisa melihat berbagai item menarik. Pada saat itu, kita bahkan mungkin bisa pergi dan melihatnya. Pria berpakaian putih di samping Ying Huan juga membuka mulutnya dan tertawa. Setelah mengobrol di sepanjang jalan, Lin Dong juga mendapatkan pemahaman tentang dua pria lainnya. Pria berpakaian putih itu bernama Jiang Kun. Dia adalah murid langsung senior di Earth Hall dan dia juga berada di 7 Yuan Nirvana Stage. Pria berpakaian hitam itu bernama Yuan Ling dan dia juga murid langsung senior dari Aula Banjir dan sekuat Jiang Kun. Dilihat dari permukaan saja, di antara mereka berempat, yang terkuat adalah Ying Huan. Fluktuasi Yuan Power di sekitar tubuhnya lebih kuat dari duo Jiang Kun. Kemungkinan dia telah mencapai puncak 7 Yuan Nirvana Stage. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Dong tidak dapat merasakan fluktuasi yang luar biasa di sekelilingnya. Orang bisa mengatakan bahwa wanita muda di depannya jelas tidak sesederhana yang dia munculkan di permukaan. Lin Dong tersenyum dan hatinya juga sedikit rileks. Bagaimanapun, dia belum keluar setelah mencapai wilayah Suan Timur. Kali ini, dia bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk menjelajahi dunia luar. Blood Rock Grounds cukup jauh dari Sekte Dao. Meskipun condor hijau terbang dengan kecepatan tinggi, perjalanan masih memakan waktu sekitar 5 hari. Lin Dong, yang duduk di condor hijau, tiba-tiba merasakan sesuatu ketika pagi hari ke-6 tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan.
Dia bisa melihat bahwa hutan hijau subur yang semula sangat jauh di depan, tiba-tiba berhenti. Warna merah agak cerah menyebar terpisah dari area yang bisa dia lihat. Warna itu seperti bumi sedang diserang oleh darah segar. Aroma jahat yang samar namun menakutkan muncul dari tanah. Saat mendekati wilayah ini, Lindong bisa merasakan bahwa aura di sekitar tempat itu menjadi jauh lebih berantakan. Aura ini sebagian besar mengandung tingkat keganasan. Beberapa tersembunyi dalam kegelapan, sementara yang lain dengan ganas menyapu mata gelap dan dingin mereka ke atas condor hijau yang terbang melintasi langit. Ini adalah tempat yang tidak ramah. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Sepertinya seperti yang dikatakan Ying Huan, ini adalah area yang cukup kacau. Kami telah tiba di Blood Rock Grounds. Di kepala condor, Ying Huan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia segera berbicara sambil tersenyum, ayo pergi ke tambang dulu. Ada murid dari sekte Dao kami yang berada di sana. Duo Jiang Kun secara alami tidak akan menentang instruksinya. Selain itu, Lindong tidak terbiasa dengan daerah itu karena ini adalah pertama kalinya di sini. Oleh karena itu, sebagian besar keputusan dibuat oleh Ying Huan. Duduk di condor hijau, Ying Huan melambaikan tangannya dengan lembut sebelum condor hijau segera mengepakkan sayapnya yang besar mengubah arahnya dan meningkatkan kecepatannya. Bagian perjalanan ini hanya berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, Lindong melihat gunung merah terang muncul di hadapannya. Faktanya, bahkan mungkin untuk melihat beberapa bangunan dan sosok manusia yang ditempatkan dengan baik di dalam pegunungan itu. Ying Huan tampaknya cukup akrab dengan tempat ini. Matanya hanya melayang ke bawah sebelum dia mengarahkan condor hijau untuk mengurangi kecepatannya dan akhirnya mengelilingi di atas puncak gunung sebelum perlahan turun. Tempat pendaratan mereka secara kebetulan adalah kotak batu. Segera setelah condor hijau mendarat, beberapa suara angin kencang dipancarkan dari jarak dekat. Setelah itu, lebih dari selusin sosok bergegas. Dari lencana di depan dada mereka semua jelas adalah murid dari sekte Dao. Ekspresi hati-hati awalnya di wajah mereka dengan cepat menghilang saat melihat Ying Huan. Mengambil tempatnya, adalah ekspresi hormat sebagai gantinya. Huan, di depan mereka adalah seorang wanita, yang memiliki sosok yang agak kecil dan halus. Meskipun dia tidak secantik Ying Huan, dia memiliki sikap yang lembut. Wajahnya mengandung sedikit kegembiraan ketika dia melihat Ying Huan. Tingkah lakunya jelas menunjukkan bahwa dia agak akrab dengan yang terakhir. Hehe, kakak perempuan Fang. Ying Huan juga menyeringai dan melangkah maju ketika dia melihat wanita itu. Kakak perempuan Fang, sehubungan dengan murid-murid yang mengikuti saya untuk misi ini, Anda semua harus akrab dengan Jiang Kun dan Yuan Ling. Orang terakhir adalah murid baru dari Desolate Hall, Lindong. Ying Huan mengobrol sedikit dengan yang bernama kakak perempuan Fang, sebelum mengarahkan jari lembutnya ke arah Lindong. Seorang murid baru dari Desolate Hall. Kakak perempuan Fang itu jelas terkejut setelah mendengar ini. Matanya memandang Lindong dan berbicara dengan ragu, panggung 5 Yuan Nirvana. Blood Rock Grounds adalah tempat yang cukup kacau. Karena itu, sekte Dao biasanya akan mengirim murid yang kuat ke daerah ini dan sangat jarang melihat seseorang seperti Lindong. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan murid sekte Dao lainnya yang mengikutinya menatap Lindong dengan terkejut di mata mereka. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa murid baru yang begitu lemah akan dikirim ke sini kali ini. Kamu seharusnya tidak meremehkan orang ini. Dia baru bergabung dengan Desolate Hall selama kurang dari sebulan, tetapi dia telah menjadi murid langsung senior dari Desolate Hall. Bahkan Jiang Hao tidak dapat melakukan apapun padanya. Ying Huan juga jelas menyadari pikiran di hati kakak perempuan Fang. Dia segera berbicara dengan lembut di belakang telinga yang terakhir. Oh, ekspresi wanita ini sedikit berubah. Dipromosikan menjadi murid langsung senior dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan ini benar-benar sedikit menakutkan. Sepertinya Lindong seharusnya cukup mampu. Ini adalah senior Yuan Fang dan dia juga murid langsung senior dari Sky Hall. Tambang ini semua dikelola olehnya. Ying Huan tersenyum pada Lindong dan memperkenalkan. Salam untuk senior Yuan Fang. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah wanita itu. Meskipun dia tidak perlu memanggilnya sebagai senior mengingat statusnya sebagai murid langsung senior dari Desolate Hall, Lindong jelas tidak merasa bahwa ini akan menyebabkan dia kehilangan muka. Adik laki-laki Lindong terlalu sopan.
Cara berbicara Lindong juga menyebabkan ekspresi wanita itu melunak. Jelas, salam hormat Lindong menyebabkan dia mengalami beberapa perasaan yang menyenangkan terhadapnya. Kakak perempuan Fang, bawa kami untuk melihat masalah yang muncul kali ini. Jika itu adalah binatang iblis yang menjengkelkan itu lagi, jangan salahkan nenek kecil ini karena kejam. Ying Huan meraih dengan kasar dengan tangannya. Tindakannya, bersama dengan penampilannya yang cantik, membuat semua orang tertawa tanpa sadar. Yuan Fang juga tertawa. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala kecil Ying Huan. Segera, matanya menjadi sedikit muram saat dia berkata, masalahnya kali ini agak aneh. Aku akan membawa kalian semua untuk pergi dan melihat-lihat dulu. Yuan Fang langsung berbalik dan bergegas keluar saat dia berbicara. Ying Huan, Lindong dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Setelah kelompok Lindong menghilang, sepasang mata berisi kilatan gelap yang mengerikan, secara bertahap menghilang dalam kegelapan di puncak gunung yang jauh. Bab 673, Pohon Kuno Yuan Abadi. Vena mineral kami adalah yang terbesar di dalam Blood Rock Grounds, dan ada sekitar 100 murid yang ditempatkan di sini. Tentu saja, jumlah seperti itu tidak besar untuk tempat seperti Blood Rock Grounds. Untungnya, dengan reputasi sekte Dao kami, jarang ada individu atau faksi yang berani menargetkan kami. Lebih dari selusin sosok terbang di atas urat mineral merah cerah. Di depan mereka, Yuan Fang memperkenalkan ranjau ini, yang dimiliki oleh sekte Dao mereka, kepada kelompok Lindong di sepanjang jalan. Mata Lindong terus memindai sekelilingnya saat dia berada di udara. Keamanan tempat ini bisa dibilang cukup ketat. Kadang-kadang, individu akan melintas di udara saat mereka dengan waspada mengamati aktivitas di sekitar pembuluh darah. Ukuran tambang kristal nirvana ini jauh melebihi harapan Lindong. Saat itu, dia pernah menemukan tambang batu yang Yuan di kota Qingyang. Namun, tempat itu hampir tidak bisa menampung lilin jika dibandingkan dengan tempat ini. Di bawah pimpinan Yuan Fang, seluruh kelompok secara bertahap memasuki bagian tambang yang lebih dalam. Dibandingkan dengan di luar, warna di sini tumbuh semakin merah. Seluruh tanah tampaknya akan menyala, memberikan penampilan yang sangat misterius. Tubuh Yuan Fang bergegas keluar sebelum tiba-tiba mendarat di puncak batu yang menonjol. Dia melihat ke depan, sementara Ying Huan, Lindong dan yang lainnya juga dengan cepat turun dan menatap ke kejauhan. Di depan puncak batu, ada hutan merah cerah. Pohon-pohon besar menjulang di dalam hutan, dan saat angin bertiup di atas daun merah yang berapi-api, mereka segera berdesir dan menari, muncul seperti lautan api. Mata Lindong menyapu hutan merah cerah itu, dan matanya dengan cepat sedikit fokus. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan lusinan aura di dalam hutan. Aura ini dipenuhi dengan kekerasan dan keganasan. Selain itu, mereka semua sangat kuat. Kemungkinan mereka tidak akan kalah dari ahli panggung 5 Yuan Nirvana. Binatang iblis. Lindong melirik Fang Yuan dan bertanya. Kera iblis kristal api, binatang iblis yang ditemukan di Blood Rock Grounds. Mereka sangat merepotkan untuk dihadapi dan selalu muncul dalam kelompok. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Setidaknya ada 40 dari mereka di dalam. Jika kita melibatkan mereka dalam pertempuran, bahkan jika kita berhasil mengusir mereka pada akhirnya, kemungkinan para murid di sini akan menderita luka serius dan bahkan mati. Yuan Fang berbicara dengan suara serius. Begitu banyak kera setan kristal api. Di sampingnya, Jiang Kun dan Yuan Ling terkejut. Meskipun mereka adalah ahli yang telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana, jumlah seperti itu akan agak merepotkan untuk dihadapi. Kakak perempuan Fang, tidak ada kera setan kristal api yang muncul di sekitar tempat ini di masa lalu, bukan? Mengapa begitu banyak dari mereka tiba-tiba muncul sekarang? Ying Huan sedikit mengernyit dan bertanya. Aku juga terlalu yakin, apalagi, Fire Crystal Demon Apes ini kadang-kadang akan muncul dan mengganggu operasi penambangan kami. Ini membuat kami tidak punya pilihan selain menyampaikan informasi ini kembali ke sekte utama. Yuan Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya ada sesuatu yang mereka minati di dalam hutan ini. Lindong tiba-tiba berbicara. Dia memperhatikan saat mata menoleh ke arahnya saat dia melanjutkan, binatang iblis sangat sensitif terhadap energi alam, oleh karena itu, mereka biasanya tidak berkumpul tanpa alasan. Mereka pasti memiliki beberapa motif untuk berkumpul bersama. Kami telah menjelajahi hutan ini di masa lalu, tetapi kami tidak menemukan kekayaan alam apapun. Yuan Fang mengerutkan alisnya dan berkata,
Hanya karena itu tidak ada sebelumnya tidak berarti bahwa itu tidak ada sekarang. Lindong merentangkan tangannya dan berkata, kita mungkin harus memasuki hutan untuk mencari tahu mengapa mereka berkumpul. Mata Lindong mengabaikan hutan merah menyala saat dia berbicara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan bahwa energi alam di tempat itu tampaknya memiliki aura yang sangat samar namun kacau. Memasuki keras setan kristal api itu tidak mudah untuk dihadapi, kata Yuan Fang. Jiang Kun dan yang lainnya juga mengangguk. Tidak akan mudah untuk melewati sejumlah besar keras setan kristal api. Apalagi, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam hutan. Lindong sedikit mengernyit. Itu mungkin untuk memaksa masuk. Namun, sepertinya hanya mereka berempat yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya di antara kelompok ini. Serahkan padaku. Mengapa kita harus berbenturan langsung dengan orang-orang bodoh itu? Ying Huan dengan lembut menggerakkan kakinya dan tertawa pelan saat Lindong berpikir keras. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap mata hitamnya yang besar. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak akan meremehkannya karena usianya. Karena dia mampu menjadi murid langsung senior dari Aula Langit, kemungkinan orang bodoh pun tidak akan diyakinkan jika seseorang mengatakan bahwa Ying Huan tidak memiliki beberapa kemampuan. Tubuh anggun Ying Huan dengan lembut terbang ke depan. Dia muncul di langit di atas hutan dan melambaikan tangannya saat pilar Yuan Power langsung menembak ke dalam hutan. Kan, mengaum, Yuan Power meledak di dalam hutan. Segera banyak raungan marah dengan keras terdengar. Suara angin kencang terdengar saat lusinan kera merah raksasa muncul di pohon-pohon besar. Aura menakutkan muncul dari tubuh mereka saat mata merah cerah mereka menatap tajam ke arah Ying Huan. Lindong sekarang dapat dengan jelas melihat seperti apa keras setan kristal api ini. Mereka berukuran sekitar beberapa lusin kaki, dan tubuh merah menyala mereka tampak seolah-olah ditutupi oleh lapisan kristal. Energi liar dan kekerasan terus menyebar dari dalam tubuh mereka. Tubuh Ying Huan melayang di udara. Dia menatap keras setan kristal api, hanya untuk melepaskan tawa yang indah. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan dengan lembut menariknya melintasi ruang kosong di depannya. Energi hijau samar berkumpul setelah tangannya melayang di udara. Sepintas, itu tampak seperti sepasang benang hijau. Dong, tangan Ying Huan dengan lembut menggoda sitar di tangannya. Segera, musik sitar yang merdu mulai menyebar di bawah jari-jarinya. Mata Lindong terfokus pada suara sitar yang ditransmisikan dari jari-jari Ying Huan. Ketika suara sitar memasuki telinganya, pikirannya menjadi sedikit kabur dan hatinya langsung tegang. Segera, dia mengaktifkan kekuatan Yuannya dan menutupi kedua telinganya, menghalangi suara sitar. Serangan gelombang suara, ekspresi terkejut melintas di mata Lindong. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ying Huan benar-benar dapat menggunakan suara sitar sebagai senjata ofensif. Serangan gelombang suara ini benar-benar akan membuat beberapa orang lengah. Bang-bang, sementara Lindong kagum, keras setan kristal api di atas hutan benar-benar menutup mata ganas mereka saat ini. Setelah itu, mereka semua jatuh satu demi satu, menabrak tanah dan membuatnya bergetar. Dari kelihatannya, mereka semua telah ditidurkan oleh Ying Huan. Selesai, ini sudah berakhir. Ying Huan sedikit melengkungkan bibirnya saat melihat ini. Baru kemudian dia mengabaikan senar sitar di depannya. Dia berbalik dan tampak tertegun Lindong sebagai kebanggaan segera membengkak di hatinya. Ini bukan apa-apa. Ini salahmu karena selalu bersikap tidak terpengaruh di depanku. Kuat, Lindong hanya bisa mengangguk sambil diam-diam meningkatkan penilaiannya terhadap Ying Huan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu menggabungkan Yuan Power dan suara sitar. Kemungkinan bahkan dia akan menemukan serangan Ying Huan sangat sulit untuk dihadapi. Ayo pergi, kita akan memasuki hutan untuk melihat apa yang menarik orang-orang itu. Ying Huan melambaikan tangannya dengan gaya seperti kakak perempuan. Setelah itu, dia memimpin dan langsung bergegas ke hutan merah menyala, sementara kelompok Lindong dengan cepat mengikuti. Seluruh kelompok langsung menyerbu ke dalam hutan. Karena tidak adanya keras setan kristal api, mereka dapat memasuki wilayah hutan dengan lancar. Gemerincing, sosok Lindong mendarat di cabang pohon saat dia mengerutkan kening sekali lagi. Sejak dia memasuki hutan ini, dia mulai merasakan ketidakteraturan dalam kekuatan Yuan alami. Sumber kekacauan, tampaknya ada di suatu tempat di depan mereka. Lindong mengangkat kepalanya saat mendengar Ying Huan berseru kaget.
Jantungnya segera melompat dan tubuhnya bergegas ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di sampingnya. Pada saat ini, mata Ying Huan melebar, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kejutan yang kaya saat dia melihat ke depan. Area di depan mereka adalah tanah merah cerah. Namun, tanah itu sudah terkoyak. Sebuah pohon hitam menerobos tanah. Cabang-cabang menutupi pohon hitam saat itu berkedip dan memancarkan kilau seperti baja sedingin es. Itu mungkin untuk melihat beberapa simbol kuno yang tampaknya terbentuk secara alami di pohon itu, sementara riak yang luar biasa sedang tersebar dengan tenang. Terlebih lagi, hal yang benar-benar menarik perhatian adalah 5 buah merah menyala seperti api yang tergantung di pohon. Buah-buahan ini goyah, tampak seolah-olah akan jatuh. Ini, murid Lindong menyusut sedikit. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia dapat mengatakan bahwa itu pasti objek yang luar biasa berdasarkan aura yang dikeluarkannya. Pohon kuno Yuan abadi. Ying Huan dengan lembut menutup mulutnya dengan tangannya. Kejutan yang kaya memenuhi wajahnya. Benda ini, mengapa itu muncul di sini? Duo Jiang Kun juga terperangah saat mereka bergumam. Hutan itu benar-benar sunyi. Semua orang tertarik oleh pohon hitam yang tampaknya telah keluar dari tanah. Ying Huan menatap pohon hitam itu dengan kegembiraan yang tiada taraf. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri dan mencoba untuk pergi. Namun, saat dia mengambil langkah maju, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah drastis. Dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan menariknya kembali. Bang! Tanah tempat Lindong dan Ying Huan berdiri tiba-tiba hancur berkeping-keping tepat saat yang pertama meraih yang terakhir dan menariknya kembali. Tangan merah besar yang berapi-api telah keluar dari tanah. Setelah itu, sosok merah berapi-api raksasa bergegas keluar dari tanah dan mendarat di samping pohon hitam. Lindong membawa Ying Huan saat mereka mendarat di sebuah pohon besar. Matanya melihat ke arah tanah beterbangan di mana kera merah gelap raksasa berdiri dengan cara yang menakutkan. Aura jahat yang mengerikan dan menakutkan menyapu seperti badai. Raja Kera Kristal Api. Ekspresi Ying Huan sedikit berubah ketika dia melihat orang besar ini, yang warna dan kilauannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bab 674, Raja Kera. Badai debu menyebar di dalam hutan. Pada saat ini, tatapan kelompok Lindong menembus debu dan fokus pada makhluk besar yang berada tidak jauh di depan. Sosok besar itu tampak mirip dengan kera setan kristal api sebelumnya. Namun, itu bahkan lebih besar dan warna tubuhnya juga lebih dalam. Melihat dari kejauhan, sosok itu tampak mengenakan armor kristal merah menyala yang tebal. Selain itu, mata merahnya yang buas sebenarnya memiliki kelicikan dan keganasan seperti manusia yang melonjak di dalamnya. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu cukup cerdas. Raja Kera Kristal Api ya. Mata Lindong juga mengeras karena seruan lembut Ying Huan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan keras dari tubuhnya. Kemungkinan kekuatannya jauh melebihi kera setan kristal api biasa itu. Tidak terduga bahkan Raja Kera Kristal Api telah muncul, orang ini cukup terkenal di sekitar Blood Rock Grounds. Namun, biasanya melatih jauh di dalam pegunungan. Tanpa diduga, itu benar-benar menerobos ke tempat kami kali ini. Mata Yuan Fang sedikit dingin saat dia melihat makhluk besar dengan aura tegas dan dengan dingin berkata, Huan, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Jiang Kun dan Mo Ling bergegas ke sisi Lindong. Setelah itu, mereka memandang Ying Huan dan bertanya, saya baik-baik saja. Ying Huan melirik Lindong. Dia ragu-ragu sedikit dan baru saja akan berterima kasih kepada yang terakhir atas bantuannya ketika dia melihat bahwa Lindong sudah melambaikan tangannya. Setelah itu, yang terakhir menatap Raja Kera Kristal Api dari kejauhan tanpa berkedip. Sikapnya menyebabkan Ying Huan tanpa sadar menggertakkan giginya. Kalian semua tersesat sekarang. Akulah yang pertama kali menemukannya. Raja Kera Kristal Api di hutan itu mengipasi tangannya yang besar di depannya dengan kasar. Angin liar menyebarkan debu. Mata merahnya menatap kelompok Lindong saat ia berteriak eksplosif dengan mulut yang dipenuhi aura jahat. Setelah berlatih sampai tahap ini, Raja Kera Kristal Api jelas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika bukan karena garis keturunannya yang tidak murni, kemungkinan besar dia sudah mengambil bentuk manusia. Apa lelucon? Vena mineral ini milik Sekte Dao kami. Sejak kapan hak Anda untuk mengklaim barang-barang di sini? Raja Kera Kristal Api, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda
Anda harus membawa antek-antek Anda dan kembali ke pegunungan. Jika tidak, begitu para ahli dari Sekte Dao kami bergegas, pelatihan pahit Anda selama bertahun-tahun kemungkinan akan berakhir sia-sia. Yuan Fang tertawa dingin. Tidak ada yang belum aku lalui selama bertahun-tahun. Jangan gunakan nama Sekte Dao untuk menakutiku. Hanya kalian anak muda saja yang tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku mundur dengan patuh. Petik 2. Kata-kata sombong seperti itu. Kemarahan melintas di mata besar Ying Huan sebelum dia berkata, "Kakak, kamu hanya memiliki kekuatan dari 7 ahli tahap Nirvana Yuan. Karena itu, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di depan kami." Meskipun binatang iblis biasanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, Raja Kera Kristal Api ini hanya berada di tahap 7 Yuan Nirvana. Namun, dari penampilannya, dia jelas memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Meskipun demikian, jika mereka memasukkan Lindong, yang memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi penampilannya, pihak mereka akan memiliki 47 ahli tahap Yuan Nirvana. Sepertinya Raja Kera Kristal Api tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka berempat bergabung. Lindong, kita harus mendapatkan pohon kuno Yuan abadi itu. Mata Ying Huan melihat ke arah Lindong setelah kata-katanya terdengar. Mulutnya bergerak sedikit dan bisikan lembut ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah hal itu sangat langka? Lindong bertanya sebagai gantinya. Dia tidak tahu banyak tentang pohon kuno Yuan abadi ini. Ya, selain itu, ini sangat berguna untuk sekte kami. Pohon kuno Yuan abadi ini mampu secara otomatis menyerap energi alam dan menggumpalkannya menjadi buah-buahan. Buah-buahan itu sangat bermanfaat bagi murid seperti kita. Lindong melirik 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon hitam. Dia memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalam diri mereka. Namun, bukankah jumlah ini sedikit terlalu kecil untuk sekte super? Pohon kuno Yuan abadi yang kita lihat di depan mata kita hanyalah sebuah bibit. Kami tidak tahu apakah ada benih di dalamnya. Jika ada benih, nilainya akan melonjak 100 kali lipat. Benih. Mata Lindong menjadi sedikit terfokus. Ada pohon kuno Yuan abadi di gerbang Yuan. Namun, pohon kuno itu telah matang melalui perawatan mereka. Saat ini, dikabarkan berukuran puluhan ribu kaki. Setiap kali pohon kuno berbuah, itu akan menghasilkan ribuan buah Yuan abadi. Pohon Yuan abadi adalah salah satu alasan utama mengapa murid gerbang Yuan jauh lebih kuat daripada sekte lain. Ying Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat muram saat ini. Jantung Lindong berdetak kencang. Beberapa ribu buah bersama, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi sedikit terlalu menakutkan. Namun, untuk merawat pohon kuno Yuan abadi sampai sejauh itu, jumlah kerja keras dan usaha yang dibutuhkan akan menakutkan juga. Satu orang tidak mungkin mampu melakukannya. Jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih di dalamnya, kemungkinan eselon atas akan terkejut ketika berita ini ditransmisikan kembali ke sekte. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia tampaknya memikirkan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Karena benih ini sangat berharga, kemungkinan akan menyebabkan keributan jika berita ini menyebar. Terlebih lagi, Blood Rock Grounds ini bukanlah area yang damai. Pada saat itu, akan ada sejumlah orang yang tidak diketahui mengincar tempat ini. Bahkan, mungkin ada beberapa individu tersembunyi yang mungkin mencoba mencurinya secara diam-diam. Dengan hadiah yang begitu berharga di depan mata, bahkan pencegahan yang dibawa oleh nama Sekte Dao akan melemah secara signifikan. Berdasarkan murid mereka saja, mungkin sangat sulit untuk mengintimidasi para penjahat tanpa hukum di Blood Rock Grounds. Lindong menoleh dan secara kebetulan melihat Ying Huan menatapnya. Mata hitamnya yang besar dipenuhi dengan ekspresi serius. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi misi biasa, malah berubah menjadi misi yang merepotkan. Bibir Lindong melengkung. Setelah itu, kelopak matanya menyempit. Menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh beberapa dari mereka, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, Raja Kera ini, kita tidak boleh membiarkan dia kabur." Suara Lindong sangat lembut, tetapi hati Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya berdetak kencang. Dari kata-kata mantan, mereka bisa mendengar niat membunuh sedingin es yang menusuk tulang yang terkandung di dalamnya. Semuanya berubah diam. Mereka juga tahu bahwa jika Raja Kera Kristal Api melarikan diri dan akhirnya menyebarkan berita tentang pohon kuno Yuan abadi ini,
itu akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun, mereka masih tidak dapat membentuk niat membunuh yang tidak berperasaan secara instan. Lagi pula, mereka tidak mengalami apa yang dialami Lindong. Lindong benar, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Yuan Fang jelas jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Ying Huan dan dua lainnya. Matanya segera berkedip sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ying Huan juga mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar kata-kata Yuan Fang. Dia dengan tegas berkata, Jiang Kun, Yuan Ling, kalian berdua akan menyerang dan memblokirnya di depan. Lindong, Anda akan membantu mereka dari samping. Kakak perempuan Fang, atur para murid untuk mengunci area ini. Petik 2. Meskipun Ying Huan tahu bahwa Lindong bisa menandingi Jiang Hao, dia tidak mengatur agar dia berada di garis depan. Bagaimanapun, Raja Kera Kristal Api ini jauh lebih kuat dari Jiang Hao. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terluka parah. Lindong tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar pengaturan Ying Huan. Dia hanya melihat ke arah Yuan Fang dan dengan lembut berkata, kakak perempuan Fang, kera iblis kristal api yang telah ditidurkan lebih awal, jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Hati Fang Yuan terkejut saat dia melihat wajah muda dan tenang Lindong. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pikiran Lindong begitu berhati-hati dan kejam meskipun usianya masih muda. Dia tanpa sadar menghela nafas pelan. Beruntung dia adalah murid dari sekte Dao mereka. Kalau tidak, itu benar-benar akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan tidur dan makan dengan tenang. Junior Lindong, tidak apa-apa bagimu untuk menghentikan Raja Kera dari samping. Serahkan sisanya kepada kami. Jiang Kun mengedipkan lengan bajunya dan tertawa dengan sangat berani. Menyerang. Tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari mulut Ying Huan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang perkasa tiba-tiba meletus dari tubuh Jiang Kun dan Yuan Ling. Segera, tubuh mereka bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Aura tajam dengan cepat menutupi Raja Kera Kristal Api dari jarak yang cukup dekat. Tepat ketika Jiang Kun dan Yuan Ling menyerang, Ying Huan melompat dan tubuhnya yang cantik mendarat di sebuah pohon besar. Segera, dia melambaikan tangannya dan sitar hijau seperti zamrud muncul. Setelah itu, gelombang yang menyebabkan Lindong terkejut perlahan menyebar dari sitar. Bab 675, Melawan Raja Kera. Seorang wanita muda mengenakan blus hijau dan celana putih duduk bersila di atas pohon besar. Sitar seperti zamrud ditempatkan dengan lembut di lututnya. Tangannya yang seperti giok putih salju terulur sebelum mereka dengan lembut mendarat di senar sitar. Ding dong, senar sitar bergerak sedikit dan ruang di sekitar Ying Huan tampak terdistorsi. Pada saat ini, matanya yang jernih terfokus pada sitar di depannya dan dia tampaknya telah memasuki kondisi yang sangat fokus. Riak yang sangat mengejutkan menyebar dari sitar di depannya. Lindong juga sedikit terkejut saat dia menatap Ying Huan, yang memancarkan riak mengejutkan dari dalam tubuhnya. Segera, matanya jatuh ke sitar zamrudnya. Matanya langsung mengecil. Harta karun jiwa ya, berdasarkan fluktuasi yang dilepaskan, sitar di tangan Ying Huan seharusnya menjadi harta jiwa yang sangat kuat. Selain itu, fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada segel raungan langit naga hitam miliknya. Kemungkinan itu bisa dianggap berada di tingkat atas di antara harta karun jiwa surgawi. Kemungkinan gadis ini memiliki latar belakang yang cukup signifikan, pikiran ini terlintas dalam hati Lindong. Harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi seperti itu bukanlah benda biasa. Jika dijual di rumah lelang, itu akan bernilai puluhan juta pil nirvana. Lebih jauh lagi, kebanyakan murid biasa tidak mampu membayar dalam jumlah yang begitu besar. Lindong tidak menyadari latar belakang Ying Huan. Yang dia tahu hanyalah bahwa kakak perempuannya adalah kakak perempuan senior di Sky Hall dan merupakan anggota generasi muda yang paling menonjol. Dari kelihatannya sekarang, latar belakang kedua sekte Dao bersaudara ini jelas tidak sederhana. Ledakan. Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas keluar sementara pikiran ini tertinggal di dalam hati Lindong. Kekuatan Yuan yang kuat meletus dan langsung menutupi Raja Kera Kristal Api. Kamu ingin menyerang, kamu mencari kematian. Niat membunuh yang ganas melintas di mata merah Raja Kera Kristal Api ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dalam menghadapi serangan gabungan oleh duo Jiang Kun. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju sebelum aura jahat yang mengerikan melonjak. Tangannya yang besar, yang ditutupi oleh kristal merah api,
membanting keras ke arah duo Jiang Kun sambil disertai dengan angin jahat. Ledakan, angin palem yang luar biasa liar dan ganas dari mereka bertiga langsung berbenturan di udara dengan cara yang merajalela. Suara keras segera muncul. Setelah itu, badai energi yang mengejutkan langsung tersapu. Angin itu secara langsung memaksa duo Jiang Kun mundur selusin langkah. Sebaliknya, Raja Kera Kristal Api itu hanya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Kemampuan bertarung yang kuat dari binatang iblis benar-benar terungkap pada saat ini. Kamu benar-benar berani datang dan mengacaukan raja ini dengan kemampuan sekecil itu. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Raja Kera Kristal Api tertawa terbahak-bahak setelah memaksa kembali duo Jiang Kun dengan satu pukulan. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Namun, setelah tawanya yang keras baru saja terdengar, suara sitar yang merdu tiba-tiba muncul. Setelah itu, banyak gelombang sonik hijau giok menyebar dengan cepat dan dengan cepat menelan Raja Kera Kristal Api. Omong kosong apa ini? Mata merah Raja Kera Kristal Api menyala. Pukulannya langsung menghantam gelombang sonik hijau giok yang menyebar. Setelah itu, dia mendengar suara retak sebelum gelombang sonik langsung dihancurkan olehnya. Sungguh berguna. Raja Kera Kristal Api itu membuka bibirnya dan tertawa keras setelah melihat bahwa gelombang sonik bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, tawa dinginnya belum sepenuhnya terbentuk, ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Ini karena dia menemukan bahwa gelombang sonik yang pecah itu tidak hilang. Sebaliknya, mereka menempel di tubuhnya seperti belatung di tulang. Akhirnya, mereka dengan cepat menembus tubuhnya. Setelah cahaya hijau giok ini menembus tubuhnya, mata Raja Kera Kristal Api langsung berubah drastis. Ini karena dia merasakan bahwa tubuhnya memancarkan sedikit sensasi mati rasa dimanapun lampu hijau giok itu lewat. Bahkan energinya yang melonjak menjadi sedikit lamban. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Raja Kera Kristal Api akhirnya menyadari betapa kuatnya gelombang sonik ini. Dia segera mengaum dengan marah. Mata merahnya melihat ke arah wanita muda yang mengenakan blus putih dan celana hijau sebelum kakinya yang besar menginjak tanah. Segera, dia berubah menjadi sosok merah menyala dan bergegas menuju Ying Huan Huan bersama dengan aura mengerikan dan menakutkan. Ledakan, mata Ying Huan Huan berhenti pada sitar. Namun, dia jelas bisa merasakan angin kencang yang tiba-tiba datang. Segera, jari-jarinya yang halus menyapu senar sitarnya. Gelombang sonik hijau giok yang cerah mengalir keluar dari sitarnya dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, mereka benar-benar berubah menjadi panah hijau giok yang mengerikan yang menghujani Raja Kera Kristal Api dengan keras. Dentang-dentang-dentang, panah hijau giok menghujani tubuh Raja Kera Kristal Api. Panah bercahaya itu sangat tajam. Meskipun Raja Kera Kristal Api memiliki pertahanan yang sangat kuat, ia masih bisa merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Terlebih lagi, panah bercahaya itu tidak hilang setelah mereka mengenainya. Sebaliknya, mereka berubah menjadi cairan hijau giok yang menempel di tubuhnya dan terus menyerang tubuhnya. Mengaum, Raja Kera Kristal Api itu jelas menjadi marah karena taktik Ying Huan Huan. Warna merah di matanya menjadi cerah. Lampu merah mengerikan tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya dan itu benar-benar dengan paksa menghancurkan cairan hijau di sekitar tubuhnya. Setelah itu, telapak tangannya yang besar langsung menghantam Ying Huan Huan. Ying Huan Huan mengangkat pupilnya sedikit. Dia melihat tinju Raja Kera Kristal Api, yang dilempar dengan kasar. Namun, dia tidak terlihat seperti dia akan menghindarinya. Segel logam hitam besar tiba-tiba bersiul pada saat ini. Itu meluas dengan angin sementara auman naga bergema di tempat itu. Roh naga hitam melesat keluar dari segel logam sebelum cakar naganya yang besar bertabrakan dengan tinju besar Raja Kera Kristal Api. Bang! Angin liar dan kencang menyapu dan pohon-pohon besar di sekitarnya semuanya langsung meledak menjadi bubuk pada saat ini. Namun, serangan Raja Kera Kristal Api berhasil diblokir. Kau anak nakal sialan! Raja Kera Kristal Api dengan marah menatap segel logam besar yang tergantung di udara. Dia bisa melihat Lindong menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan mata tenang. Wanita ini dengan baik hati memainkan musik sitar untukmu. Orang bodoh! Kamu benar-benar kekurangan kelas. Lindong dengan menggoda berkata. Guru, Ying Huan Huan tanpa sadar tertawa ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Orang ini benar-benar berniat untuk membuat marah Raja Kera Kristal Api itu sampai menjadi gila. Aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping.
Raja Kera Kristal Api itu memang menjadi sangat marah karena kata-kata Lindong. Niat membunuh melonjak dalam mata merahnya. Namun, dia baru saja akan menyerang ketika dua angin kencang yang luar biasa datang dari belakang. Mereka adalah duo Jiang Kun, yang mengikuti dari belakang. Raja Kera Kristal Api itu jelas tidak berani meremehkan duo Jiang Kun. Selain itu, dia saat ini sedang terganggu oleh suara sitar dan kekuatan bertarungnya telah menurun. Segera, dia hanya bisa dengan paksa berbalik dan terlibat dengan duo Jiang Kun lagi. Lindong melihat pertempuran yang luar biasa sengit dan kejam dari atas. Dia melambaikan tangannya sebelum naga hitam besar yang berlama-lama di sekitar tubuhnya bergegas maju. Setelah itu, ia membungkus Ying Huan-Huan di dalamnya. Dia tahu bahwa suara sitar yang terakhir tampaknya memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan Raja Kera Kristal Api. Dengan bantuan suara sitar, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Raja Kera. Oleh karena itu, suara sitar Ying Huan-Huan cukup penting dalam pertempuran ini dan itu perlu untuk melindunginya dengan baik. Mata Ying Huan-Huan melirik Lindong ketika roh naga itu melesat. Segera, kecepatan dia memainkan sitar secara diam-diam meningkat. Banyak gelombang sonik hijau giok menyebar di udara dan terus-menerus menjerat Raja Kera Kristal Api, yang bertarung sengit dengan duo Jiang Kun. Sementara duo Jiang Kun terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Kera, Yuan Fang juga memimpin beberapa murid dan dengan cepat mundur. Setelah itu, kera setan kristal api yang ditidurkan Ying Huan-Huan sebelumnya, semuanya dihabisi satu demi satu. Boom-boom, pertempuran sengit dan keras meletus dengan gila-gilaan di bagian dalam hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, kera iblis kristal api itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini karena efek korosif dari gelombang sonik sitar Ying Huan-Huan. Jika tidak, hanya duo Jiang Kun saja, kemungkinan akan sangat sulit untuk bertarung dengan Raja Kera Kristal Api. Orang besar itu akan segera lelah. Mata Ying Huan-Huan terfokus pada medan pertempuran. Ekspresi gembira juga melintas di matanya, sementara gerakannya tanpa sadar menjadi sedikit lebih lambat. Jangan memperlambat musik sitar. Lindong adalah yang paling dekat dengan Ying Huan-Huan. Dia juga orang pertama yang menemukan musik sitar melambat. Ekspresinya segera berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ying Huan-Huan sedikit terkejut saat mendengar suara Lindong. Dia baru saja akan segera meningkatkan kecepatannya ketika Raja Kera Kristal Api di bawah meraung ke arah langit. Raungannya yang keras menghalangi beberapa musik sitar, yang telah melambat. Bang! Aura Raja Kera Kristal Api tiba-tiba melonjak ketika musik sitar diblokir. Sebuah pukulan dengan paksa mendorong kembali duo Jiang Kun. Segera, dia menginjak tanah dan langsung melarikan diri ke langit. Hati-hati, dia berniat kabur. Ekspresi Ying Huan-Huan berubah saat dia buru-buru berteriak. Segera, dia mencoba memainkan sitarnya untuk menghentikan Raja Kera Kristal Api. Mengaum-mengaum, namun, Raja Kera Kristal Api itu telah bijaksana kali ini. Banyak raungan memekakkan telinga yang mengandung energi kuat menyebar secara liar dan menghalangi musik sitar Ying Huan-Huan. Sial, Ying Huan-Huan segera mengatupkan giginya saat melihat ini. Kilatan dingin melintas di matanya yang jernih. Namun, tepat ketika dia akan menggunakan beberapa teknik, Lindong, yang telah mengamati semua ini sambil berdiri di atas segel logam, tiba-tiba bergegas keluar dengan eksplosif. Astaga, kecepatan Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Raja Kera Kristal Api. Sampah 5 Yuan Nirvana Stage juga berani memblokir raja ini. Kamu benar-benar mencari kematian. Raja Kera Kristal Api langsung tertawa terbahak-bahak ketika melihat Lindong muncul di depannya. Tinjunya yang besar membawa angin yang mengerikan saat dia menghantam keras ke arah Lindong. Lindong, hati-hati. Ying Huan-Huan dan yang lainnya di bawah langsung terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka jelas mengerti betapa liar dan ganasnya serangan Raja Kera Kristal Api itu. Bang! Tinju besar dengan cepat diperbesar dalam mata Lindong. Ekspresinya masih seperti sumur tua tanpa riak. Garis abu-abu terbentuk di antara alisnya seperti kilat. Setelah itu, dengan cepat menyebar. Mata abu-abu yang mengerikan, jahat dan menakutkan sekali lagi muncul. Mata iblis sunyi. Ying Huan-Huan dan yang lainnya juga melihat mata iblis di antara alis Lindong. Setelah itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah serius. Bab 676, Bunuh. Sebuah mata iblis abu-abu muncul di antara alis Lindong saat aura jahat yang mengejutkan terbentang darinya. Astaga, tanpa henti,
seberkas cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari mata iblis. Sinar cahaya mendistorsi ruang itu sendiri saat ditembakkan, menyebabkan ekspresi Raja Kera Kristal Api yang tampak menakutkan berubah secara drastis saat rasa bahaya yang kaya merembes keluar dari hatinya. Mengaum, raungan keras tiba-tiba dilepaskan dari mulut Raja Kera Kristal Api. Cahaya merah cemerlang mengalir keluar dari tubuhnya, dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk kristal merah menyala yang benar-benar melilitnya. Ketika sinar matahari menyinari kristal merah menyala ini, mereka tampak sekokoh berlian dan mengeluarkan kekuatan pertahanan yang kuat dan menakutkan. Namun, berkas cahaya abu-abu itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, itu langsung menembus ruang kosong. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan keras pada tubuh kristal merah api itu. Mendesis. Suara mendesis kecil terus-menerus dipancarkan saat tabrakan terjadi. Setelah itu, sepasang mata merah di bawah tubuh kristal tiba-tiba menyusut, sebelum kejutan menyembur ke matanya. Itu karena ia menyadari bahwa di setiap titik di tubuh kristalnya yang disentuh oleh sinar cahaya abu-abu, banyak garis retakan telah terbentuk dengan cepat. Retak-retak, tingkat di mana garis retak menyebar sangat cepat. Dalam sekejap, itu sudah menyebar ke seluruh tubuh kristalnya. Merusak. Ki abu-abu dalam mata Lindong melonjak sebelum kata dingin menusuk tulang dengan lembut dipancarkan dari mulutnya. Ledakan. Setelah dia berbicara, tubuh kristal merah api itu benar-benar hancur berantakan. Fragmen kristal meresap ke udara. Sinar cahaya abu-abu itu melintas dalam garis lurus. Akhirnya, itu menembus kepala Raja Kera Kristal Api dengan cara yang sangat membingungkan. Cahaya abu-abu langsung menembus kepala Raja Kera Kristal Api. Jejak darah tertinggal. Akhirnya, cahaya itu melesat ke kejauhan dan menghilang. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Raja Kera Kristal Api. Namun, Raja Kera Kristal Api itu tidak langsung mati setelah menderita luka yang begitu parah. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan dan ganas. Tubuhnya terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sementara aura di sekitar tubuhnya dengan cepat melemah. Itu sebenarnya masih hidup. Ying Huan-Huan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Raja Kera Kristal Api masih hidup. Binatang iblis ini benar-benar kuat. Bang! Ekspresi Lindong tenang saat dia mengamati Raja Kera Kristal Api, yang wajahnya berlumuran darah. Dia mengepalkan tinjunya sebelum segel logam hitamnya mendesing. Itu membubung dengan angin, tampak seperti gunung logam karena membawa kekuatan yang menakutkan dan dengan keras menabrak tubuh Raja Kera Kristal Api. Bang! Suara keras muncul di langit. Tubuh besar Raja Kera Kristal Api segera dihancurkan oleh segel logam besar sampai runtuh. Akhirnya, itu terbanting keras ke tanah. Kekuatan besar itu mengguncang seluruh negeri. Tanah runtuh. Segel logam hitam itu seperti gunung dan menghancurkan Raja Kera Kristal Api. Banyak garis retakan besar akhirnya tercipta di tanah sekitarnya. Di langit, Lindong melihat Raja Kera Kristal Api, yang terjepit oleh segel logam hitamnya. Semburat dingin melintas di matanya, sebelum kedua tangannya langsung bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lengan naga hijau sedingin es dan ganas. Astaga, tubuh Lindong mengeluarkan suara, swoosh, sebelum dia muncul di segel hitam. Setelah mengepalkan kedua tinjunya, dia dengan keras membanting tinjunya ke segel logam hitam. Dentang-dentang-dentang. Suara logam jernih yang mengandung kekuatan liar dan kekerasan yang tak tertandingi terdengar dari segel logam. Berdiri di sampingnya, Ying Huan-Huan sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa segel hitam seperti gunung itu benar-benar langsung dihancurkan oleh Lindong ke tanah. Sungguh orang yang kejam. Jiang Kun menelan seteguk air liur sementara seluruh tubuhnya menjadi dingin. Lindong tidak menyerang sebelumnya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia hanya memilih untuk tidak melakukannya. Namun, ketika dia menyerang, dia sebenarnya sangat kejam. Setelah serangannya, kemungkinan Raja Kera Kristal Api pasti akan mati terlepas dari seberapa besar kekuatan hidupnya. Lindong secara bertahap berhenti mengayunkan tangannya yang besar sementara Ying Huan-Huan dan yang lainnya menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Tubuhnya bergetar dan lengan naga hijau dengan cepat menghilang. Setelah itu, dia melihat ke semua orang dan menggosok tinjunya yang mati rasa seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelum dia berkata, jika kamu ingin menghabisi binatang iblis, kamu harus mencegahnya dari memiliki kesempatan untuk keluar semua. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya jika ingin melarikan diri. Petik 2.
Masih ada darah segar yang terus merembes keluar dari bawah segel logam pada saat ini. Lindong berdiri di atas segel logam. Wajah mudanya, yang seusia dengan yang lain, menyebabkan Jiang Kun dan yang lainnya merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Mereka mengerti bahwa jika itu mereka pasti tidak akan memiliki resolusi seperti itu. Orang itu seharusnya sudah mati kan? Yuan Ling tertawa datar dan bertanya. Lindong tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan segel logam hitam itu terbang menjauh. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke telapak tangan Lindong. Setelah hilangnya segel logam, aroma berdarah yang kaya segera menyebar ke seluruh tempat. Ying Huan mengendus bau ini dan wajah kecilnya menjadi sedikit pucat. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk berjalan dan melihat kekacauan berdarah di bawah ini. Dia segera melambaikan tangannya sebelum tanah di tanah bergerak dan mengisi lubang besar itu. Setelah mengubur tubuh berlumuran darah itu, Ying Huan akhirnya memeluk sitar zamrudnya dan melayang turun dari pohon yang tinggi. Dia membalik telapak tangannya dan menyimpan sitarnya. Desolate Demon Eye memang sangat kuat. Anda pasti sangat tidak normal untuk dapat berhasil mempelajarinya. Ying Huan melirik Lindong. Jika bukan karena Lindong telah menggunakan Desolate Demon Eye dan melukai serius Raja Kera Kristal Api, serangan ganas berikutnya pasti tidak akan ada gunanya. Jiang Kun dan Yuan Ling di samping juga melirik Lindong dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Bahkan, mata mereka tidak lagi memiliki jejak kebanggaan dari sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Lindong dan metode kejamnya, mereka tidak lagi berani memperlakukannya seperti seorang pemula. Lindong tersenyum. Desolate Demon Eye akan sangat mengikis mata seseorang setiap kali digunakan. Dengan membayar harga seperti itu, bagaimana mungkin kekuatan yang diperoleh menjadi lemah? Tentu saja, erosi ini jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong, yang memiliki jimat batu misterius yang menjaga tubuhnya. Astaga, sementara Lindong dan yang lainnya sedang mengobrol, suara angin yang tergesa-gesa sedang ditransmisikan dari hutan. Segera, mereka melihat Yuan Fang memimpin lebih dari selusin murid dan dengan cepat bergegas. Ekspresi tegangnya sedikit rileks setelah melihat kelompok Lindong baik-baik saja. Di mana Raja Kera Kristal Api? Yuan Fang mendarat di tanah, menyapukan pandangannya ke sekeliling dan bertanya dengan sikap tercengang. Jiang Kun menghentakkan kakinya ke tanah. Mata Yuan Fang melihat ke atas sebelum melihat tanah yang telah diwarnai merah oleh darah segar dan lubang besar di tanah. Segera, ekspresinya sedikit berubah saat dia berseru, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Hehe, itu semua berkat Desolate Demon Eye saudara junior Lindong. Yuan Ling tertawa, mata iblis sunyi. Yuan Fang dan beberapa murid di sampingnya mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Menjadi murid dari Sekte Dao, mereka secara alami mendengar tentang seni bela diri misterius ini di dalam Desolate Hall. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar berhasil menguasainya. Jika bukan karena senior Jiang Kun dan yang lainnya melemahkan Raja Kera Kristal Api, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat mengambil semua pujian. Kakak perempuan Fang, bagaimana dengan kera iblis lainnya? Ying Huan melihat ke arah Yuan Fang dan bertanya. Mereka semua sudah selesai. Yuan Fang sedikit mengangguk. Setelah itu, matanya sedikit rumit saat dia melihat ke arah pohon kuno Yuan abadi dari jarak yang cukup dekat. Jika berita ini menyebar, kemungkinan seluruh Blood Rock Grounds akan meletus dengan gempar. Dibandingkan dengan benih pohon kuno Yuan abadi, seluruh pembuluh darah tambang ini hampir tidak layak disebut. Semua orang mulai berbalik ke arah pohon kuno hitam yang telah terlepas dari tanah. Mata panas mereka yang berapi-api dipenuhi dengan keseriusan. Awalnya, itu hanya misi biasa. Namun, itu kemungkinan akan menjadi sangat rumit karena ini. Bagaimana kita bisa tahu apakah bibit ini akan berbiji? Lindong melirik ke arah Ying Huan dan bertanya. Kita harus menunggu sampai buahnya jatuh. Jika itu benar-benar memiliki benih, benih itu akan muncul secara alami. Ying Huan berbisik. Berdasarkan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh buah-buahan, mereka kemungkinan akan jatuh dalam waktu kurang dari 5 hari. 5 hari ya. Lindong meringkuk mulutnya dan mengangguk sedikit. Apakah kita perlu membawa semua murid? Yuan Fang bertanya. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Lindong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita harus terlihat santai tetapi tetap waspada secara diam-diam.
Cobalah untuk tidak menarik perhatian. Yang perlu kita lakukan adalah bersikap normal. Jika Blood Rock Grounds semrawut seperti yang digambarkan Ying Huan, operasi skala besar hanya akan menarik perhatian orang lain. Jika berita tentang pohon kuno Yuan abadi menyebar, mereka kemungkinan akan berakhir dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Yuan Fang mengangguk. Meskipun Lindong tidak memiliki otoritas, sarannya diperhitungkan dan bijaksana. Karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak apa yang dia katakan. Kalau begitu, kita akan menunggu dengan tenang selama 5 hari. Mata Ying Huan beralih ke pohon kuno Yuan abadi sementara dia perlahan mengepalkan tinjunya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa misi ini akan menjadi sangat merepotkan. Bab 677, Aktivitas. Ini adalah ruangan yang cukup gelap. Di dalam ruangan, nyala api redup menari. Cahaya dari nyala api ditekan oleh kegelapan sampai menjadi sangat lemah. Ketika garis pandang seseorang melebar, itu mungkin untuk melihat beberapa sosok hitam hadir dalam kegelapan. Mereka tampak duduk mengelilingi meja bundar. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka sementara aura berbahaya perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Suasana di dalam ruangan itu cukup menekan. Itu lama kemudian sebelum sosok hitam yang duduk itu tiba-tiba mengulurkan lengan bajunya. Sebuah tangan pucat mendarat di atas meja dan dengan lembut mengetuknya. Raja Kera Kristal Api sudah mati. Sebuah suara serak tiba-tiba dipancarkan dari bawah jubah hitam. Ya, bahkan kera iblis itu benar-benar dihabisi dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Itu kemungkinan dilakukan oleh murid-murid Sekte Dao itu. Sejak kapan mereka menjadi begitu kejam? Sosok hitam di dalam ruangan bergerak sedikit sebelum berbicara dengan suara yang dalam. 4 murid Sekte Dao baru saja tiba 2 hari yang lalu. Ini kemungkinan terkait dengan mereka. Petik 2. Sepertinya pohon kuno Yuan abadi juga telah ditemukan oleh mereka. Sosok hitam itu terdiam sesaat sebelum berbicara dengan suara serak. Kepala, haruskah kita menyerang? Berdasarkan kekuatan murid Sekte Dao di urat mineral, akan sangat mudah bagi kita untuk merebut pohon kuno Yuan abadi. Sesosok hitam bertanya, jika itu adalah faksi biasa, tidak apa-apa untuk menyerang mereka kapan saja. Namun, ini adalah Sekte Dao, jika kita tidak tahu apakah ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, kita tidak perlu menyerang. Hanya beberapa buah kuno Yuan abadi mungkin berharga, tetapi tidak ada gunanya membuat marah Sekte Dao karena mereka. Sosok hitam di kursi pemimpin melambaikan tangannya yang pucat dan berkata, kami akan menunggu selama beberapa hari. Jika benar-benar ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, itu akan menyebabkan keributan. Diam-diam kirim beberapa orang di sekitar tambang dan awasi mereka dengan cermat. Petik 2. Jika ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi. Seseorang bertanya dengan lembut. Jika ada benih, tubuh tokoh hitam terkemuka itu sedikit condong ke depan. Jubah hitam itu terangkat, memperlihatkan wajah pucat dan teduh. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum dia berbicara dengan nada padat. Kalau begitu, orang-orang itu hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi kita. Jika saya mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, semua dosa saya sebelumnya akan diampuni. Pada saat itu, jadi bagaimana jika Sekte Dao menjadi marah? Jangan bilang bahwa mereka akan berani menagih ke gerbang Yuan. Petik 2. Beberapa sosok hitam gemetar ketika mereka melihat haus darah yang naik ke wajahnya. Segera, mereka membuka mulut mereka dan tertawa dengan cara yang biadab. Cabang-cabang pohon menyebar di udara dan menghalangi cahaya yang menyebar ke bawah, membentuk jejak titik cahaya yang menyinari beberapa sosok manusia yang duduk di bawah. Sinar cahaya menyinari wajah Lindong sebelum matanya yang tertutup perlahan terbuka. Setelah itu, dia melihat pohon hitam di depannya. Pada saat ini, 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon menjadi semakin hidup dan mereka tampak seperti buah yang matang. Seharusnya segera, Lindong bergumam pelan. Jejak energi mental melonjak keluar dari istana Niwannya. Setelah itu, ia memberi umpan balik pada aktivitas apapun di dalam hutan ini. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan 10 aura kuat yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua adalah murid Sekte Dao. Selain itu, ada juga cukup banyak murid Sekte Dao yang berpatroli dengan ketat di daerah yang lebih jauh. Energi mental Lindong dengan cepat ditarik. Sepasang sepatu bot kecil tiba-tiba muncul di tanah di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum mengangkat kepalanya. Setelah itu,
Dia melihat Ying Huan dengan tangan di belakangnya. Dia menatap ke bawah ke arahnya dari sudut di atas. Matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keaktifan. Jiang Kun dan Yuan Ling sedang mengobrol dengan lembut di kejauhan. Namun, mata mereka kadang-kadang melayang ke arah Lindong. Tentu saja, sebagian besar waktu, mata mereka tertuju pada wanita muda yang mengenakan blus putih dan celana hijau. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa mereka berdua menyukainya. Energi mentalmu cukup bagus. Wanita muda itu menatap Lindong di bawah pengawasan mereka berdua. Segera dia tersenyum. Dia benar-benar mendeteksi energi mental Lindong menyelidiki di sekitar tempat itu. Lindong tersenyum tanpa komitmen sementara hatinya merasa sedikit terkejut dengan indera tajam Ying Huan. Energi mentalnya biasanya cukup tersembunyi. Kecuali seseorang yang berpengalaman dengan budidaya energi mental, yang lain, akan sangat sulit untuk merasakan penyelidikan energi mentalnya. Meskipun saya terutama fokus pada kultivasi Yuan Power saya, energi mental saya juga cukup baik. Meskipun tidak sekuat milikmu, aku telah selamat dari satu percobaan petir angin. Ying Huan tampaknya menyadari keraguan Lindong saat dia langsung tertawa. Alis Lindong tanpa sadar berkedut pada saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa wanita muda di depannya ini benar-benar berlatih dalam kekuatan Yuan dan energi mental pada saat yang bersamaan. Dia segera tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, tidak heran suara sitarnya begitu misterius. Sepertinya itu sebagian karena energi mental. Petik 2, itu selalu baik untuk berhati-hati. Lindong berkata dengan lembut. Dia juga mengerti bahwa Ying Huan sadar akan apa yang dia gunakan untuk energi mentalnya. Awalnya, saya pikir ini akan menjadi misi biasa. Saya tidak pernah berharap itu menjadi sangat merepotkan. Petik 2, Ying Huan duduk di samping Lindong. Matanya menatap pohon kuno hitam sebelum dia langsung tertawa. Namun, saya senang semuanya menjadi seperti ini. Jika kita benar-benar dapat memperoleh benih pohon kuno abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita. Akan ada banyak murid yang akan mendapat manfaat darinya di masa depan dan sekte Dao kita juga akan menjadi lebih kuat. Lindong terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada keserakahan sedikit pun di wajah wanita muda ini ketika dia berbicara. Terlepas dari daya pikat yang sangat besar dari pohon kuno Yuan abadi, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah sekte mereka. Lindong melengkungkan bibirnya sedikit dan matanya agak rumit. Dia jelas telah melalui lebih banyak hal dibandingkan dengan Ying Huan. Pengalamannya selama tahun-tahun ini menyebabkan dia sangat berhati-hati. Meskipun dia saat ini memiliki kesan yang sangat baik tentang sekte Dao, pikiran pertamanya ketika dia menyadari nilai dari pohon kuno Yuan abadi sejujurnya bukanlah bagaimana dia bisa membantu sekte Dao untuk mendapatkannya. Dia mungkin tidak jauh lebih tua dari Ying Huan, tapi dia jelas tidak sepolos dia. Tentu saja, jika Lindong masih memiliki mentalitas itu setelah semua yang dia alami selama bertahun-tahun, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ini. Mulut Lindong tanpa sadar terangkat menjadi busur saat dia melihat kegembiraan yang tulus di wajah wanita muda itu. Sebuah sekte yang mampu menguasai hati para anggotanya adalah yang benar-benar kuat. Persaingan antara sekte super di wilayah Suan Timur sangat ketat. Jika kekuatan sekte kami dapat ditingkatkan, senior kami juga akan mendapatkan perlindungan tambahan ketika mereka berada di luar. Petik 2, Ying Huan membelai dagunya yang seputih salju dengan tangannya. Kuncir kuda hitam gelapnya jatuh ke bahunya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memutar matanya ke arah Lindong. Kamu sangat berbakat. Jika Anda telah bergabung dengan Sky Hall, pencapaian masa depan Anda pasti akan spektakuler. Untungnya, Anda melakukannya dengan cukup baik di Desolate Hall. Kalau tidak, saya akan sangat malas untuk repot dengan orang seperti Anda, yang membuat keputusan secara acak berdasarkan preferensi Anda sendiri. Petik 2. Lindong tersenyum. Namun, dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan terkait hal ini. Akhirnya, dia mengerti bahwa Ying Huan tidak sengaja mencari kesalahan padanya selama tahap pemilihan aula. Sebaliknya, dia menjadi marah atas apa yang dianggap sebagai keputusan yang tampaknya tidak bertanggung jawab. Saat ini, sulit baginya untuk menempatkan sekte sebagai hal terpenting di hatinya seperti Ying Huan. Namun, dia mengerti perspektifnya juga. Tenanglah, jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih, kami pasti akan membawanya kembali. Lindong berkata dengan lembut. Ying Huan tersenyum manis.
Senyumnya sangat memikat saat dia melengkungkan bibir merahnya dan mengangguk berat. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan? Jiang Kun dan Yuan Ling akhirnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka terdengar acuh tak acuh, ada nada cemburu dalam suara mereka. Ini tanpa sadar menyebabkan Lin Dong tertawa kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum dia menatap pohon kuno Yuan abadi. 5 buah yang tergantung di atasnya mulai sedikit bergetar. Buahnya akan matang. Segera, Ying Huan-Huan dan yang lainnya juga menyadarinya. Ekspresi tegang namun gembira muncul di wajah mereka. Mata Lin Dong terfokus pada pohon kuno Yuan abadi. Riak energi yang mengejutkan terus menyebar darinya. Bahkan tanah itu sendiri sedikit bergetar. Bas-bas, 5 buah merah cerah juga mulai bergetar lebih kuat. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba gemetar hebat sebelum mereka benar-benar jatuh dari pohon. Lin Dong melambaikan tangannya. Kekuatan hisap meletus dan menyedot 5 buah kuno Yuan abadi ke tangannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mencernanya saat ini. Semua orang benar-benar fokus pada pohon kuno Yuan abadi. Setelah buah jatuh, riak energi yang dipancarkan dari pohon tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Cahaya hijau yang kaya menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kaya tampaknya dipancarkan dari dalamnya. Kegembiraan segera muncul di mata kelompok Ying Huan-Huan ketika mereka melihat pemandangan ini. Berdengung, pohon kuno Yuan abadi bergetar. Tiba-tiba, lampu hijau muncul di cabang pohon. Kekuatan hidup yang mengejutkan dipancarkan dari dalam lampu hijau ini. Benih kuno Yuan abadi. Suara gembira liar langsung dipancarkan dari mulut Jiang Kun. Mata Lin Dong terfokus pada lampu hijau yang tidak biasa. Matanya tiba-tiba menyusut. Pohon kuno Yuan abadi tiba-tiba bergetar hebat ketika matanya menyusut. Cahaya hijau tebal tiba-tiba menyembur dari atas pohon. Akhirnya, ia menembus hutan dan menembak langsung ke arah awan. Ekspresi Lin Dong langsung berubah suram saat melihat adegan ini. Bab 678, Berita Buruk. Pilar lampu hijau menerobos hutan dan memasuki awan. Seperti penghalang lampu hijau yang sangat besar, itu turun dari langit. Keributan yang ditimbulkannya jelas terlihat di mana-mana dalam radius 50 km. Ekspresi Lin Dong berubah muram ketika dia melihat pemandangan ini saat dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya tidak mungkin untuk secara diam-diam membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke Sekte Dao. Di sisinya, kegembiraan di wajah Ying Huan-Huan dan yang lainnya juga menghilang dengan cepat pada saat ini, sementara kepanikan melintas di mata mereka. Swoosh! Di hutan, Yuan Fang juga dikejutkan oleh keributan ini. Membawa selusin murid bersamanya, dia bergegas, hanya untuk menghela nafas ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang. Apakah berita ini telah ditransmisikan kembali? Lin Dong dengan cepat menenangkan diri dan bertanya dengan suara serius. Seharusnya itu sampai ke mereka. Namun, terlepas dari seberapa cepat mereka, kemungkinan bala bantuan hanya bisa tiba besok. Yuan Fang tertawa pahit, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, ada berita yang sangat buruk. Sebelumnya, kami menemukan jejak beberapa orang di sekitar tambang. Jika saya tidak salah, mereka kemungkinan berasal dari Misa Segel Iblis. Petik 2. Misa Segel Iblis. Ekspresi Ying Huan-Huan dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Siapa mereka? Lin Dong mengerutkan kening dan bertanya. Sebuah faksi yang cukup terkenal di dalam Blood Rock Grounds. Pemimpin mereka disebut Yao Ling dan berada di peringkat keempat dalam daftar pencarian sekte. Dia kemungkinan telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana yang tangguh. Ying Huan-Huan mengertakkan gigi peraknya dan menjawab. Tahap 9 Yuan Nirvana, ekspresi Lin Dong sedikit berubah pada saat ini. Tempat ini memang layak menjadi wilayah Suan Timur. Setiap penjahat acak yang mereka temui sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Yao Ling pernah menjadi diaken di gerbang Yuan. Namun, dia dikeluarkan setelah melakukan kejahatan besar. Namun, ia memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Karena itu, unit penegakan gerbang Yuan lemah dalam mengejarnya. Selama ini, dia telah tinggal di Blood Rock Grounds dan dia cukup terkenal. Yuan Fang menambahkan, tidak terduga bahwa kita telah menjadi sasaran mereka. Jiang Kun berbicara dengan kemarahan yang tenang. Ada 3 kota dalam radius 50 km dari tambang kami. Kota-kota ini sangat kacau dan dipenuhi dengan berbagai macam orang. Dengan keributan yang begitu besar,
itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Jika berita tentang benih kuno Yuan abadi menyebar, maka wajah Yuan Fang berubah menjadi sangat muram saat dia berbicara. Panen benihnya, Lindong merajut alisnya erat-erat dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, Ying Huan mengangguk. Dia tidak berani ragu saat dia dengan cepat melangkah maju. Tangannya langsung menembus pilar cahaya dan meraih titik bercahaya paling terang di dalamnya. Setelah Ying Huan meraih tempat bercahaya dan menarik tangannya, pilar cahaya yang sangat besar akhirnya berangsur-angsur menghilang, sementara Lindong juga melihat ke atas. Pada saat ini, ada benih hijau tua bulat tergeletak diam di telapak tangan Ying Huan. Permukaan benih tampaknya memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami di atasnya. Sebuah kekuatan hidup yang mengejutkan terus dipancarkan dari dalam. Apakah ini benih pohon kuno Yuan abadi? Lindong melirik pohon hitam. Setelah benih diekstraksi, kilau hijau tua yang semula menutupi cabang-cabangnya juga menghilang. Sementara itu, kekuatan hidupnya juga telah berkurang secara signifikan. Batangnya yang hitam tampak terbuat dari logam dan cabang-cabangnya seperti cabang-cabang logam yang sedingin es. Perasaan dingin yang lama, kuat, dan sedingin es menyebar darinya. Lindong menatapnya. Matanya bergerak sedikit saat dia mengulurkan tangannya dan merasakannya. Ketika tangannya menyentuh cabang pohon dingin yang sedingin es, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Yuan yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban. Seolah-olah itu telah ditekan oleh sesuatu. Hatinya segera menjadi sedikit terkejut. Batang pohon kuno Yuan abadi memiliki efek misterius dalam menekan berbagai jenis energi. Hanya dengan menyentuh akarnya, seseorang dapat menghindari efek menekan ini. Namun, itu terlalu berat. Bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak dapat mengayunkannya sesuka mereka. Ying Huan tampaknya menyadari apa yang Lindong pikirkan dan jelaskan. Oh, alis Lindong berkedut setelah mendengar ini. Dia mengambil langkah ke depan saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tanah di depannya langsung retak, memperlihatkan akar hitam yang terjerat di bawah pohon kuno Yuan abadi. Lindong membungkukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya, meraih akar hitam yang paling tebal. Perasaan sedingin es yang menusuk tulang merembes keluar. Ini memang berat. Lindong menarik akar pohon. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pohon kuno Yuan abadi ini tidak bergerak sedikit pun meskipun kekuatannya luar biasa. Namun, semakin sulit, semakin kuat minat Lindong. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat saat pembuluh darah di lengannya mulai bergoyang. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sisik naga hijau muncul di lengannya saat kekuatan agung diam-diam meletus. Bang! Setelah Lindong melepaskan kekuatannya yang seperti naga, pohon kuno Yuan abadi yang besar itu, yang tingginya puluhan kaki, sebenarnya langsung dicabut oleh Lindong sebelum tatapan tertegun dari kelompok Ying Huan. Merayu, Lindong meraih akar pohon besar dan mengayunkannya ke bawah dengan keras. Udara di depannya langsung meledak. Energi tak terlihat meletus darinya, secara langsung menyebabkan retakan besar yang lebar terkoyak di tanah di depannya. Barang yang bagus. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat betapa kuatnya benda ini. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan pohon kuno Yuan abadi di tas Qiankunnya dengan cara yang tidak sopan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Ying Huan menatapnya dengan ekspresi aneh. Meskipun kulitnya tebal, wajah Lindong tidak bisa menahan sedikit memerah ketika dia melihat ini. Dia batuk kering dan baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera, dia mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, masalah akan datang. Tubuh Lindong bergerak setelah dia berbicara. Dia bergegas ke atas, menembus kanopi hutan saat dia muncul di langit di atas hutan. Tatapannya menyapu dan akhirnya berhenti di suatu tempat di kejauhan. Lusinan sosok hitam diam-diam melayang di sana. Banyak tatapan teduh dan dingin terkunci pada kelompok Lindong dari bawah jubah hitam itu. Astaga, fluktuasi muncul di hutan di bawah. Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya dengan cepat bergegas keluar sebelum berhenti di samping Lindong. Mata mereka juga melihat ke arah depan. Masa segel iblis, memang itu. Ketika Yuan Fang melihat lusinan sosok hitam, matanya menjadi gelap saat dia mengutuk. Masih ada cukup banyak orang menuju ke lokasi kami, mereka kemungkinan ahli dan faksi di dekatnya yang telah waspada, energi mental Lindong menyebar keluar. Segera, dia menghembuskan napas dalam-dalam.
Dia bisa merasakan beberapa suara angin kencang dari langit yang jauh ketika beberapa aura samar mulai muncul satu demi satu. Ada beberapa murid Sekte Dao sesekali bergegas ke hutan di bawah. Jumlah mereka tidak sedikit dan berjumlah 100 orang. Namun, Lindong tahu bahwa jika berita tentang benih kuno Yuan abadi ini menyebar, angka-angka ini saja tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Haha, Yuan Fang, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Dengan patuh menyerahkan benih kuno Yuan abadi. Kalau tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini. Seseorang di depan membuka jubah hitamnya, memperlihatkan wajah setengah baya yang gelap dan dingin. Dia tersenyum aneh saat dia menatap Yuan Fang dan berbicara. Su Lei, kamu benar-benar berani menargetkan sesuatu yang menjadi milik Sekte Dao kami. Mata Yuan Fang sedingin es saat dia berteriak. Selama kita mendapatkan benih kuno Yuan abadi, ketua kita secara alami dapat menggunakannya untuk menukar hadiah besar dari gerbang Yuan. Apa yang bisa dilakukan Sekte Dao-mu? Orang parubaya bernama Su Lei tertawa sinis. Orang itu adalah orang kedua yang memimpin masa segel iblis, Su Lei. Orang-orang memanggilnya pedang petir. Dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Ying Huan berbisik di samping Lindong. Ada 6 anggota inti dalam misa segel iblis. Mereka semua adalah orang-orang dalam daftar pencarian sekte. Selain Su Lei, 4 yang tersisa semuanya memiliki kekuatan dari 7 tahap Yuan Nirvana. Petik 2. Kepala mereka, dia belum mengungkapkan dirinya sendiri. Mata Lindong menyapu sekelompok tokoh hitam sebelum berkomentar. Ya, orang itu sangat licik. Namun, dengan dimensi emas meluncurkan operasi besar seperti itu, dia pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Kata Ying Huan. Lindong mengangguk pelan. Dia segera mengangkat kepalanya sebelum matanya melihat ke arah langit yang jauh. Banyak bintik hitam terbang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berubah menjadi banyak sosok yang muncul di langit. Mata curiga melihat ke arah kelompok Lindong. Ketika dia melihat semakin banyak ahli bergegas, hati Lindong semakin tenggelam. Situasinya hanya memburuk. Bab 679, situasi yang merepotkan. Astaga, suara angin membelah terus bergema di langit di atas tambang. Kelompok Lindong menyaksikan banyak sosok dengan aura kuat berjalan melintasi langit menuju mereka, sebelum akhirnya berhenti dan melayang di langit di atas tambang. Lindong menyaksikan sosok-sosok yang bergegas dari langit saat ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia bisa merasakan tekanan yang agak tangguh dan menindas dari tubuh mereka. Terbukti, tidak satupun dari mereka adalah individu biasa. Kami dalam masalah, wajah Yuan Fang juga berangsur-angsur berubah menjadi jelek karena pendatang baru ini. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berbisik dengan lembut. Apakah kamu mengenal orang-orang ini? Lindong bertanya dengan lembut. Yuan Fang tertawa getir dan berkata, lihatlah daerah utara, yang berbaju hijau bernama Xiao Tian. Orang-orang memanggilnya tangan iblis pengikis. Dia berada di urutan kelima dalam daftar buronan sekte dan ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Lindong melihat ke atas dan tentu saja, dia melihat seseorang yang berpakaian hijau. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, agak tinggi dan memiliki wajah yang cukup tampan. Namun, aura jahat tetap ada di sekitarnya. Pada saat ini, kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya, tatapannya mengandung kecurigaan saat mereka mengunci kelompok Lindong. Orang di selatan itu dikenal sebagai Luo Yi. Orang-orang memanggilnya tukang daging. Dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar pencarian sekte dan juga berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Petik 2. Tatapan Lindong bergeser dan sedikit terkejut. Dia melihat seorang pria berpakaian putih yang tampak sangat terpelajar. Wajahnya pucat dan julukan tukang daging sama sekali tidak cocok untuknya. Namun, Lindong tentu tidak akan menilai buku dari sampulnya. Meskipun pria berpakaian putih itu tersenyum di wajahnya, Lindong bisa merasakan aroma darah yang samar dari tubuhnya. Orang bisa mengatakan bahwa orang ini adalah karakter yang cukup kejam. Masih ada beberapa yang cukup terkenal di sekitar Blood Rock Grounds, kata Yuan Fang dengan getir. Sepertinya tidak akan mudah untuk berhasil melarikan diri hari ini. Lindong menghela nafas pelan di dalam hatinya. Namun, dia tidak panik. Dia telah mengalami terlalu banyak selama bertahun-tahun. Bahaya macam apa yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Meskipun mereka berada dalam situasi yang agak serius sekarang, tidak mudah untuk memaksa Lindong ke jalan buntu. Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di benak Lindong,
dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di telapak tangannya. Sebuah benda bulat sedingin es telah didorong ke telapak tangannya, menyebabkan dia terkejut. Dia baru saja akan berbicara ketika wajah seorang wanita muda yang cantik muncul di depannya. Lindong, kamu harus membawa benih itu kembali apapun yang terjadi. Ying Huan-Huan dengan lembut menggigit dengan gigi peraknya. Ada tekad di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya. Jelas, dia juga bisa mengatakan bahwa situasi saat ini cukup mengerikan. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalik tangannya dan menyimpan benih itu ke dalam tas Qiankunnya, sebelum dia dengan lembut berkata, jangan khawatir. Hal-hal belum mencapai tahap itu. Bahkan jika situasinya mencapai titik itu, gadis sepertimu tidak perlu menanggung beban itu. Hehe, adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Apa lampu hijau dari sebelumnya? Petik 2. Sama seperti suara Lindong memudar, orang berpakaian putih di kejauhan, yang orang lain disebut tukang daging, Luo Yi, menyeringai dan bertanya pada kelompok Yuan Fang. Ekspresi Yuan Fang sedikit berubah tetapi dia tidak menjawab. Jelas, dia tidak ingin membocorkan berita tentang benih kuno Yuan abadi. Hehe, aku pernah mendengar bahwa itu adalah benih Yuan kuno abadi, namun, Sulei dari masa segel iblis tertawa dengan cara yang aneh sementara Yuan Fang tetap diam. Dia tidak khawatir benih itu akan direbut oleh orang lain jika beritanya bocor. Jelas, dia sangat percaya pada kekuatan kelompok mereka. Kamu, ekspresi Yuan Fang berubah drastis saat kemarahan melonjak di matanya. Oh, kegemparan pecah di langit ketika kata-katanya terdengar, sementara keserakahan melonjak di mata banyak orang. Seseorang menjilat bibirnya dan tertawa, tidak terduga bahwa sebenarnya ada harta seperti itu di sini. Luo Yi juga terkejut karena apa yang disebut benih kuno Yuan abadi. Segera, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia menatap Yuan Fang dan berkata, saya belum pernah melihat benih kuno Yuan abadi sebelumnya. Bisakah Nona Yuan Fang dengan baik hati mengeluarkannya dan mengizinkan saya untuk memperluas wawasan saya? Ekspresi Yuan Fang menjadi dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindong melangkah keluar dari sampingnya. Dia menatap Luo Yi tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Energi mental menyebar dengan kecepatan kilat, dengan cepat memindai wajah semua orang. Brat, apa yang kamu lakukan? Luo Yi dikejutkan oleh tindakan Lindong. Segera, matanya menjadi dingin saat dia berteriak. Lindong mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mentalnya berubah menjadi banyak tirai cahaya di depannya. Di tirai tipis ada wajah yang digambar dengan energi mental. Mereka milik Luo Yi dan yang lainnya. Astaga, lengan Lindong bergetar. Banyak batu giok terbang keluar. Segera, dia mencetak energi mentalnya dengan wajah semua orang ke dalam batu giok itu. Dengan lambaian tangannya, 100 lebih batu giok terbang ke tangan murid-murid Sekte Dao di bawah. Semua orang, terlepas dari apa yang terjadi hari ini, selama satu orang kembali ke Sekte Dao dan menyerahkan batu giok kepada sesepuh, saya pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Suara rendah dan dalam Lindong menyebar di langit dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Ekspresi massa di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berkedip dan dengan cepat berganti-ganti antara kekejaman dan keraguan. Taktik Lindong benar-benar kejam. Dia telah langsung mencetak wajah semua orang yang hadir dan menggunakan nama Sekte Dao sebagai pencegahan. Meskipun orang-orang di sini bukan individu biasa, Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte besar dan salah satu penguasa wilayah Suan Timur. Jika kemarahan Sekte Dao benar-benar dicurahkan pada mereka, kemungkinan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan. Sungguh orang yang kejam. Namun, tidakkah kamu takut bahwa kami akan sama kejamnya dan membantai kalian semua? Sudut mata Luo Yi berkedut sedikit. Dia menatap langsung ke Lindong sebelum dia tertawa dingin. Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong maju selangkah, ekspresinya langsung berubah menjadi buas. Aura ganas yang mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak karakter kejam ini, yang bahkan telah mengambil nyawa sebelumnya, merasa takut. Mengapa murid Sekte Dao ini tampak lebih kejam dari mereka? Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Huan-Huan dan yang lainnya saling melirik. Mereka bisa dengan jelas melihat keraguan di wajah mereka. Mereka semua diam-diam menghela nafas. Sepertinya untuk menghadapi karakter jahat ini, mereka harus lebih kejam dari mereka.
Zaman benar-benar berubah. Seorang bocah panggung 5 Yuan Nirvana sebenarnya berani bertindak begitu arogan di depanku. Mungkinkah para murid yang diajar oleh Sekte Dao hari ini semua tidak tahu batas mereka? Ekspresi kejam melintas di wajah putih pucat Luo Yi saat ini. Nada suaranya juga menjadi sinis. Tidak jauh dari sana, Su Lei dan yang lainnya mengamati pemandangan ini dengan senyum dingin. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Semuanya, kalian semua di sini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar terintimidasi oleh bocah ini. Luo Yi menoleh. Dia melihat ke banyak sosok yang melayang di langit saat dia mencibir. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Sementara berbagai pikiran melintas di benak mereka, Xiao Tian, pria berpakaian hijau yang dijuluki tangan iblis pengikis itu perlahan melangkah maju. Orang kelima dalam daftar buronan sekte memiliki reputasi yang cukup solid di tempat ini. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang menoleh untuk melihat ketika dia berjalan ke depan, dan bahkan mata Luo Yi menjadi sedikit lebih serius. Yuan Fang dan yang lainnya menatap Xiao Tian dengan cemas. Jika yang terakhir menyerang mereka pada saat ini, situasinya akan benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Kamu adalah Ying Huan kan? Namun, di bawah perhatian orang banyak, tatapan Xiao Tian berhenti pada Ying Huan sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Ying Huan dengan lembut merajut alisnya. Ada sedikit keraguan di matanya. Jelas, dia tidak mengenalinya. Meskipun aku harus ikut campur dalam masalah hari ini mengingat karakterku, aku masih berutang budi pada adikmu Ying Xiao sejak saat itu, Xiao Tian berbicara dengan lemah. Kelompok Yuan Fang menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Luo Yi dan Su Lei menjadi gelap. Benih kuno Yuan abadi mungkin langka, tetapi Sekte Dao juga tidak mudah menyerah. Saya tidak mampu menangani berat benda seperti itu. Jika kalian tertarik, silakan dan ambil itu. Tatapan acuh tak acuh Xiao Tian menyapu semua orang sebelum dia tiba-tiba mundur. Sikapnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk ikut campur. Haha, tidak terduga bahkan kamu, Xiao Tian, akan takut pada Sekte Super, Luo Yi dengan dingin mengejek. Xiao Tian meliriknya, kilatan es melintas di matanya tetapi dia tidak menanggapi. Baiklah, karena kamu kurang berani, aku akan melakukannya. Saya ingin melihat apa yang membuat bocah arogan ini memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di depan saya. Petik 2. Luo Yi melangkah maju. Jarinya menunjuk ke arah Lindong. Segera, dia menggulungnya saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Berat, jika kamu mampu menangani 10 serangan dariku, aku tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Lindong menatap Luo Yi. Segera, busur dingin yang menyeramkan perlahan terbentuk di wajahnya. Bab 680, melawan tukang daging. Di langit, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya membeku di tubuh Lindong, sementara ekspresi teduh muncul di wajah Luo Yi. Jelas, yang terakhir telah mengembangkan niat membunuh yang kaya terhadapnya setelah tindakan sebelumnya. Dari sudut pandangnya, karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana, membunuh Lindong akan semudah membalik telapak tangannya. Kalau mau mencuri, pakai tangan sendiri. Jangan buang waktumu melakukan hal-hal bodoh ini dan berhenti menjadi pelin-pelan. Namun, sementara orang banyak menatapnya, kedinginan di wajah Lindong tumbuh semakin kaya. Dia terus menatap Luo Yi dan tertawa kecil. Wow, saat kata-kata Lindong terdengar, kegemparan segera meletus di seluruh langit. Beberapa orang menatap Lindong dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana anak nakal yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana, berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luo Yi, yang berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa yang terakhir akan diintimidasi hanya karena dia adalah murid dari Sekte Dao? Para murid Sekte Dao benar-benar menjadi semakin egois. Apakah bocah itu tahu siapa Luo Yi? Apakah dia benar-benar percaya bahwa reputasinya sebagai tukang daging tidak beralasan? Karena dia memprovokasi Luo Yi, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Benar-benar anak nakal yang sombong dan bodoh. Bisikan demi bisikan berisi ejekan dan cemoohan mulai menyebar di langit sementara beberapa orang mulai menunjuk Lindong. Ekspresi mereka tampak seperti menikmati bergembira di atas kemalangan orang lain. Di belakang Lindong, Ying Huan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas setelah mendengar kata-kata Lindong. Namun,
Mereka tahu sedikit tentang karakter Lindong dan mengerti bahwa yang terakhir bukanlah individu yang pemarah. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Namun, orang itu adalah individu yang kejam yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar buronan sekte. Haha, di tengah keributan yang memenuhi langit, seringai teduh yang sudah ada di wajah Luo Yi menjadi lebih tenang, suram dan dingin. Matanya menatap jahat pada Lindong. Namun, dia tidak menjadi marah saat dia terkekeh. Meskipun demikian, tawanya benar-benar membuat rambut seseorang berdiri. Saat ini, sepertinya jumlah orang bodoh-bodoh yang tidak takut mati telah meningkat. Luo Yi menyeringai saat dia tersenyum pada Lindong dari sudut mulutnya dan menunjukkan satu set gigi putih berkilau. Namun, dari dalam pupilnya, malah memancarkan kilau yang sangat kejam. Teman ini, jika kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu nanti, aku akan sangat mengagumi keberanianmu. Suara samar yang dipenuhi dengan tawa lembut terdengar dari mulut Luo Yi. Aura pembunuh yang suram dan dingin yang membuat kulit seseorang merinding mulai diam-diam meresap dan menyebar di udara. Astaga! Namun, saat Luo Yi berbicara, ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Mengambil langkah ke depan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Lindong, hati-hati. Saat sosok Luo Yi menghilang, Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya juga menyadarinya. Ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah mereka saat mereka dengan cepat memperingatkannya. Melayang di udara, Lindong telah menyebarkan energi mentalnya. Segera, pupil matanya mengeras, sebelum dia mengambil setengah langkah ke kiri. Sebuah telapak tangan penuh dengan darah merah Qi membawa bilah telapak paling tajam melintas melewati bahu Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Saat angin palem melintas, itu memotong sehelai rambut Lindong. Mendengus. Setelah serangannya gagal, tubuh Luo Yi muncul dalam sekejap. Dengan tawa dingin, lengannya berubah menjadi senjata, sementara telapak tangannya berubah menjadi pisau. Menghadapi Lindong, dia mengirim tebasan ke tenggorokannya. Ping! Sementara Luo Yi menebas ke arah tenggorokan Lindong, telapak tangan Lindong juga meledak. Sisik berwarna hijau dengan cepat menutupi telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam meraih telapak tangan Luo Yi. Mencicit. Sebuah kekuatan yang tajam dan kuat dengan gila-gilaan bergegas menuju telapak tangan Lindong dalam upaya untuk menimbulkan korosi. Namun, ketika bersentuhan dengan lapisan sisik berwarna hijau itu, ia malah meledak dan menciptakan percikan api yang menyilaukan. Wajah Lindong juga menjadi sedingin es. Segera, dengan pikiran, sejumlah besar energi desolate langsung mengalir melalui lengannya dan keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, mereka terbang dengan cepat menuju telapak tangan Luo Yi dan mulai merusaknya. Di bawah korosi dari energi desolate, telapak tangan berdarah Luo Yi benar-benar menunjukkan beberapa tanda layu. Kekuatan sunyi, mendengus, dengan kemampuan sekecil itu, kamu benar-benar berani melakukan serangan balik. Penglihatan Luo Yi membeku beberapa saat sebelum dia tertawa dingin. Dengan pikiran, jumlah tak terbatas dari kekuatan Yuan yang kejam melolong dan meletus dari tubuhnya. Setelah itu, darah Qi di telapak tangannya mengalir deras dan benar-benar secara langsung menyebarkan energi desolate. Dengan genggaman telapak tangannya, darah Qi segera membeku menjadi bilah besar yang bergerigi. Menggenggam bilahnya, dia menebas dengan kejam ke kepala Lindong dengan kecepatan kilat. Langkah Luo Yi sangat kejam. Bersama dengan Qi darahnya, itu membuat serangannya sangat kuat dan mengesankan. Jelas bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran. Tatapan Lindong sangat dingin dan dingin. Dia tahu bahwa dia secara alami tidak dapat bersaing dengan Luo Yi, yang berada di tahap Yuan Nirvana ke-8, dalam hal kekuatan Yuan. Meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk keluar semua. Menjentikkan 10 jarinya, cahaya hijau mengalir keluar dan berubah menjadi sisik berwarna hijau yang berbenturan dengan bilah besar bergerigi itu. Ding ding dong dong, percikan api melesat keluar dan berserakan. Kekuatan pisau besar bergerigi itu sangat kuat dan itu benar-benar langsung membelah sisik berwarna hijau Lindong. Namun, dengan sedikit halangan ini, Lindong mampu hanyut dan meninggalkan radius serangan dari pedang besar bergerigi. Sebuah suara mengejek melayang, "Bagaimana, bocah? Kemana perginya kesombonganmu sekarang?" Setelah serangannya gagal, rasa dingin dan kekejaman di wajah Luo Yi menjadi lebih tebal dan padat. Lindong meliriknya saat rasa dingin di matanya tiba-tiba tumbuh lebih kuat dan lebih keras. Saat ini, meskipun orang-orang di sekitarnya sangat halus,
mereka semua berterhadap benih pohon Yuan abadi kuno. Namun, kehadiran Sekte Dao membuat mereka bimbang. Jika dia dikalahkan oleh Luo Yi sekarang, mungkin keraguan di dalam hati mereka akan mereda. Selain itu, akan ada juga beberapa orang yang akan membiarkan keserakahan di dalam hati mereka menguasai rasionalitas mereka. Itu adalah skenario yang Lindong benar-benar tidak ingin lihat. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengalami beberapa peristiwa mengerikan. Oleh karena itu, dia secara alami menyadari bahwa lawan di depannya adalah orang-orang yang kejam dengan darah di tangan mereka. Selama dia mengungkapkan ketakutan sekecil apapun, mereka kemungkinan akan menjadi lebih kejam dan ganas dan mereka kemungkinan akan bergegas maju dan melahap mereka sampai tidak ada satu pun tulang yang tersisa. Karena itu, tanda kelemahan apapun tidak boleh diungkapkan. Bahkan jika orang di depan berada di peringkat ke-6 dalam daftar pencarian sekte. Jika kamu ingin mencuri sesuatu dariku, kamu harus meninggalkan sesuatu. Tiba-tiba menghentikan retretnya, kilatan tak menyenangkan muncul di mata Lindong. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum tangannya dengan cepat menganyam segel demi segel dengan kecepatan kilat. Mengikuti fluktuasi segel, garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut sekali lagi sebelum membelah. Mata iblis yang penuh dengan kejahatan perlahan muncul sekali lagi. Setelah Desolate Demon Eye miliknya terbuka, seberkas cahaya abu-abu melesat dengan eksplosif ke arah Luo Yi. Saat sinar cahaya abu-abu melesat, wajah jahat Luo Yi berubah lesu untuk beberapa saat sebelum kejutan besar memenuhi matanya. Jelas bahwa dia merasakan ancaman besar dari sinar cahaya. Anak nakal yang baik, bagaimanapun juga dia memiliki keberanian. Luo Yi tertawa dingin sebelum mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Pada saat ini, raungan rendah ditransmisikan keluar dari tenggorokannya, sebelum Yuan Power yang tak terbatas menggelegak dan sebuah pedang ditebas dengan amarah. Astaga! Cahaya pedang kidara remaja yang berbau darah meletus dari pedang besar Luo Yi, sebelum dia dengan kejam meretas sinar cahaya abu-abu yang masuk. Pada saat tumbukan, gelombang energi liar dan ganas meletus dengan gila-gilaan. Ini menyebabkan keheranan muncul di mata beberapa orang. Jelas bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong, yang berada di 5 Yuan Nirvana Stage, benar-benar bisa melepaskan serangan yang begitu hebat. Apakah dia memblokirnya? Lindong menatap Luo Yi dan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya serangan Desolate Demon Eye miliknya diblokir. Sepertinya jarak antara Luo Yi dan dia cukup besar. Bocah ini, serangan yang aneh. Sementara Lindong masih terguncang karena keterkejutannya, gejolak juga muncul di dalam hati Luo Yi. Meskipun dia berhasil menghancurkan sinar cahaya abu-abu yang aneh, saat ini, telapak tangannya diam-diam mati rasa. Ada yang aneh dengan bocah ini. Aku harus menghabisinya dengan cepat. Luo Yi melihat mata iblis di dahi Lindong dan diam-diam merasa tidak nyaman. Seketika, penglihatannya menjadi dingin sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak ke depan. Kekuatan Yuan yang biadab dari seorang ahli tahap 8 Yuan Nirvana sepenuhnya meletus. Jelas bahwa dia ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Lindong, cepat dan hindari. Ketika Jiang Kun dan yang lainnya melihat gerakan Luo Yi, ekspresi wajah mereka berubah sebelum mereka dengan panik mencoba memperingatkan Lindong. Meskipun Desolate Demon Eye Lindong memang sangat kuat, jarak antara dia dan Luo Yi terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong kemungkinan besar akan menderita. Namun, ketika Lindong mendengar peringatan mereka, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, jika dia menunjukkan kelemahan apapun, mungkin itu akan mengalahkan rasionalitas mereka yang masih berjuang dengan keserakahan di hati mereka. Aku ingin melihat seberapa kuat ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Dengan kilatan dingin di matanya, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Segera, percobaan darah aneh benar-benar merembes keluar dari mata iblis di dahinya sementara ki abu-abu mulai keluar. Samar-samar, raungan primordial yang menakutkan melintasi waktu dan turun ke tanah ini. Mata iblis sunyi, roh binatang sunyi.